Di sebuah gedung pencakar langit, di dalam ruang meeting ada cowok sama cewek lagi hadap-hadapan. Di luar para staf lagi pada kepo. Staf cewek yang rambutnya pink penasaran banget siapa cewek yang di dalam itu. Staf rambut item nyaut katanya itu pacarnya Xiaoyi dan dia datang ke situ cuman buat mutusin dia. Cewek rambut pink gak percaya mutusin cowok kok di kantornya langsung. Dia nyeletuk kalau cewek itu barbar banget. Di dalam ruangan si cewek bilang ke Xiaohei kalau dia nggak tahan hidup sama cowok, nggak guna kayak dia. Xiaohei pun nanya kenapa. Cewek itu marah-marah sambil bilang kalau penampilan menyedihkannya itu bikin muak. Xiaohei langsung kicep. Terus cewek itu ngaku dulu dia mau sama Xiaohei cuman karena ngeliat potensi kultivasinya doang. Walaupun dia nggak masuk universitas kultivasi yang elit, seenggaknya dia kan keturunan keluarga kultivator yang lagi redup. Tapi mereka udah pacaran lumayan lama, anehnya garis keturunan payah dia itu nggak bangkit-bangkit juga. Dia nyalahin Xiaohai, udah buang-buang 3 bulan masa mudanya yang indah dan bikin dia kelewatan banyak pewaris immortal lain. Cowok kita langsung berasa jadi remahan rengginang. Dia ngejawab kalau dia udah ngabisin semua tabungannya buat beliin batu roh dan perhiasan spiritual. Dengar itu ceweknya malah makin murka. Terus dia ngebacot kalau semua barang sampah yang dikasih Xiaohai itu energi spiritualnya lemah dan gak ada artinya. Beda banget katanya sama anting dari Tuan Muda Lie yang energi spiritualnya melimpah ruah. Bisa ngusir roh jahat, ngelindungin badan, bahkan nambah kecantikan. Di luar staf cewek, rambut pink langsung ngeremukin mouse di tangannya. Suaranya bikin si mantan noleh. Cewek rambut pink itu langsung teriak, lo udah kelewatannya. Staf rambut item coba nenangin dia. Dia bilang KPI bulanan tim mereka aja belum kelar, jadi ngapain ngurusin urusan orang lain. Xiaohi akhirnya buka suara coba ngejelasin. Si mantan yang lagi emosi langsung noleh ke arahnya. Terus dia bilang, balikin semua barang yang udah dia kasih. Emosinya meledak, cewek itu langsung berdiri, badannya gemeteran, nahan marah. Dia langsung nyumpahin Xiaohi jadi pecundang seumur hidup dan mati secara mengenaskan. Habis itu ceweknya cabut. Pas dia jalan Xiaohai nambahin kalau repot kirim lewat paket aja. Tapi ceweknya sambil marah-marah jawab mending dia buang ke sungai daripada balikin ke dia. Shokinaya, sungai mana? Soalnya sayang kalau dibuang. Dengar itu cewek rambut pink jadi ngerasa si Xiaohai ini menarik juga. Staf rambut hitam langsung nyuruh temennya berhenti ngeliatin dan ngingetin kalau kelamaan bengong. Nanti manajer bisa muncul tiba-tiba. Dan bener aja kayak dipanggil seseorang muncul di belakangnya dan nanya lagi pada ngapain. Ternyata itu manajer departemen kultivasi Jangjian. Dia langsung nanyain apa KPI bulan ini udah kelar. Cewek itu belum sempet jawab. Pas Jian lihat Xiaohai lagi tidur cewek, rambut pink ngejelasin kalau dia abis diputusin pacarnya jadi lagi galau dikit tapi bentar lagi juga baikan kok. Jian gak ngomong apa-apa lagi. Sorenya Xiaohai kelihatan lagi duduk di pinggir atap gedung. Dia noleh pas ada yang nanya apa dia udah makan siang. Ternyata itu si Jian. Dia nanya apa Xiaohai lagi gak mood, terus nawarin minuman biar rileks. Xiaohai bingung soalnya biasanya bapak tua ini ngeliatinnya sinis mulu. Sekarang tiba-tiba jadi baik. Setelah ngabisin sekaleng Xiaohai udah mabuk aja. Dia berdiri sambil ngerentangin tangan teriak-teriak kalau mantannya udah makan, makanannya minum, minumannya ngabisin duitnya, malah selingkuh. Mati aja sana, teriaknya. Wah rasanya lega banget abis teriak gitu. Dia ngaku gak nyangka kalau manajer yang biasanya kelihatan dingin itu ternyata peduli banget sama bawahannya. Tapi tiba-tiba kepalanya pusing banget, dia sadar. Kayaknya minuman soda tadi ada campurannya. Dia ngelirik kaleng minumannya dan di pantulannya kelihatan senyum iblis si manajer dan bruk cowok kita langsung pingsan. Pas dia buka mata dia udah dirantai di pinggir tebing. Ada yang sadar kalau dia udah bangun. Itu si Jian. Xiaohi nanya, apa ini ada salah paham? Jian baru mau ngejelasin tapi Xiaohi motong omongannya, maaf pak saya nggak demen SNM. Si manajer jadi kesel langsung nonjok dia. Ngelihat Xiaohi malah nganggep ini lucu Jian nyuruh dia lihat ke bawah biar sadar sama situasinya. Di jurang yang gelap itu, dia ngelihat sepasang mata lagi natap dia. Makhluk itu gerak. Dan pas keluar dari bayangan, seekor naga raksasa muncul dari kegelapan. Jian langsung mempersembahkan tumbalnya ke sang tuan naga suci. Dia bilang ke naga itu, walaupun si bocah payah ini belum bangkit, tubuhnya masih punya akar spiritual dari garis keturunan kuno yang bikin dia jauh lebih lezat daripada domba atau babi yang biasa mereka bawa. Sebagai gantinya naga suci itu ngasih pil kondensasi yang dijanjikan. Jian seneng banget karena bisa dapet terobosan besar. Dia pun cabut buat lanjutin kultivasinya. Sang naga suci nanya ke Xiaohi ada kata-kata terakhir sebelum lo mati. Si Hei malah natap sini si naga terus bilang napasnya bau naga beneran.
Dia nyaranin sikat gigi dulu sebelum makan dia. Jelas aja si naga dewa auto ngamuk dibilang gitu. Dia langsung sombong, ngaku-ngaku penguasa awan master 9 langit, pembawa petir, dan hujan penunggang 4 lautan. Belum lagi dia udah bertapa 3.000 tahun di jurang dan keliling 9 langit selama 80.000 tahun. Tapi ujung-ujungnya dia malu sendiri, gengsi gitu loh. Masa sekelas dewa ngamuk cuma gara-gara manusia biasa. Dia nangkep si Hei biasanya tumbal langsung ditelen, tapi khusus buat si Hei si naga mau kasih perlakuan spesial dengan dikunyah pelan-pelan. Hei teriak, jangan woi. Si naga kira dia mohon-mohon, si Hei malah bilang kakinya bau kutu air, nanti napas si naga makin parah. Dia nambahin baunya nanti bakal makin busuk dan nempel terus di napas si naga. Bakal kayak napas orang baru bangun tidur dicampur sama kaos kaki bau mantannya. Si naga udah nggak tahan, nyuruh dia diem, terus langsung asep. Setengah badannya dimakan dan si Hei cuma teriak agak sakit sih, padahal mukanya nahan banget. Tiba-tiba muncul sebuah tanda di tangannya. Tangan itu putus pas si naga nelen dia. Seni terlarang dari garis keturunannya aktif. Pertama, cahaya hidup dan mati. Jurus ini bakal ngasih tanda kematian ke musuh yang bunuh dia. Jadi si musuh bakal ngerasain sakit dan kerusakan yang sama persis. Selama dia nggak mati, karena kutukan badannya bakal hidup lagi terus. Skill berikutnya adalah penghancuran ganda. Begitu jurus ini dipakai dua-duanya, yang kena kutukan hidup dan mati bakal musnah bareng-bareng. Kecuali ada sihir dewa tingkat tinggi yang turun tangan, nggak ada satupun yang bisa selamat jurusnya, juga nggak bisa diblok atau diinterupsi dari luar. Tiba-tiba, Hei dipanggil sama guru dan ditanya lagi ngomong ngawur apaan barusan. Pas dia buka mata, buset, dia lagi di kelas. Disuruh ngapalin 7 seni pemurnian tubuh, dia malah ngelantur soal hidup dan kutukan. Gurunya curiga jangan-jangan dia kebanyakan minum obat pemurnian, makanya jadi halu. Teman sekelasnya langsung pada ngetawain dia. Sementara itu di ruang guru, seorang guru cewek lagi ngobrol sama Profesor Yin soal anak pindahan yang baru dia terima. Bu guru ini ngira si murid baru pasti berbakat banget, soalnya standar Pak Yin kan tinggi. Pak Yin malah jawab kalau si bocah punya bakat lain. Kenyataannya dia dapet duit sogokan yang lumayan. Dia mikir toh si bocah nggak bakal lulus ujian bulanan pertama, mending ambil aja duitnya. Pokoknya seisi kelas nganggep si Hei ini ampas. Mereka terus aja ngetawain dia. Tapi si Hei mah cuek bebek. Dia malah lagi mikir bakat apa ya yang dikasih langit buat dia. Si Hei bengong di kelasnya. Setelah dia dibunuh, naga dia bangun di kasurnya dan akar spiritual yang udah dorman selama 20 tahun tiba-tiba bangkit. Kata-kata mantannya kebayang lagi bilang kalau dia itu keturunan terakhir keluarga kultivator yang udah bangkrut. Tiba-tiba Brook ada yang nangkring di mejanya. Cowok ini coba ngintimidasi dia dan ngajarin aturan kelas. Dia disuruh setor minimal 1 botol pil pemurnian tubuh, 1 botol pil payuan, dan 1 dosis ramuan guban tiap minggu. Teman-teman sekelasnya lihat si John Jabai lagi ngedidik anak baru lagi. Bagi mereka ini tontonan gratis. Si Hei dengan santainya nanya kenapa dia harus ngasih begituan dan kenapa juga kakinya nangkring di meja. Jabai ngaku ini wilayah kekuasaannya, jadi suka-suka dia mau nginjek apa enggak. Lagian dia biasanya loncat dari situ nggak kayak para cupu yang cuma lewat tangga. Sebelum pergi dia ngancem kalau sore ini barangnya nggak disetor si Hei, bakal diikat di tiang lampu depan sekolah biar malu ditonton semua orang. Hei ngelihat kaki si preman melangkah keluar jendela. Sebuah ide gila terlintas di kepalanya. Jagoan kita langsung nepak kaki si preman, bikin dia jatuh dengan gaya yang gak elit dan mendarat muka duluan. Momen yang sangat memuaskan. Teman-teman sekelasnya melongo dari jendela. Mereka nggak percaya si preman nyungsep cium tanah. Tapi mereka nggak khawatir, soalnya dia kan punya teknik baja 100 kali lipat, jadi nggak bakal mati cuma karena jatuh kayak gitu. Beberapa dari mereka malah agak nyesel, soalnya kalau dia mati kan ranking mereka bisa naik. Dia ngegeletak di tanah beberapa menit, pas bangun langsung teriak jangan kabur karena dia bakal matahin kakinya. Cowok rambut hijau di depan, Hei bilang dia bakal habis soalnya Jabai itu preman kelas yang terkenal dan gak pernah kalah. Keluarganya juga klan kultivator akademis yang kuat di kota itu dan teknik pemurnian tubuhnya udah level dewa. Dia juga cerita murid terakhir yang cari gara-gara sama Jabai sekeluarganya hancur dan tewas. Dia ngingetin, Hei lari boleh tapi gak bisa sembunyi. Terus ngasih tips buat ngehindarin gangguji pas pulang sekolah. Disitulah tempat mereka biasa nyegat orang, tapi sialnya jalan itu satu-satunya arah pulang buat Hei. Sorenya dia pun melihat plang gangguji. Nggak jauh dari situ ada 3 preman lagi nungguin mangsa. Salah satunya nanya ke bos mereka, Jabai apa perlu banget mereka bertiga cuman buat ngurusin 1 anak pindahan cupu.
Temennya nyaut, bos mah pakai satu tangan juga bisa ngancurin sampah itu, tapi kan nggak level, jadi biar mereka aja yang turun tangan. Jabai udah ngebayangin tuh bocah brengsek lagi gemeteran ketakutan mikirin cara kabur dari gang ini. Tapi percuma aja soalnya, semua jalan keluar udah dijaga, dia nggak bakal bisa lolos. Anak buahnya yang botak langsung ngacungin jempol sambil muji rencana bosnya yang mantep abis. Tak disangka sih Hei malah nongol dan nanya, siapa bilang gue bakal sembunyi? Si botak noleh dan kaget lihat Hei nyamperin mereka. Mereka nggak percaya, targetnya malah nekat masuk perangkap. Mereka mikir karena udah nggak bisa kabur, dia pasrah aja buat mati. Jabai ngelihat bocah ini kok santuy banget, nggak ada takut-takutnya. Dia jadi penasaran apa yang lagi direncanain nih anak. Dia mulai curiga jangan-jangan bocah ini tipe langka yang pura-pura lemah buat nyerang balik tiba-tiba. Hei langsung ngejek mereka pengecut karena nggak berani nyegat di gerbang sekolah. Malah milih gang sepi buat ngeroyok orang. Dia ngeluh kalau dia capek-capek jalan ke situ. Dia nantangin mereka buat maju. Salah satu kroconya kepancing, dia nendang Hai sampai mental ke tembok dan bikin temboknya auto penyok. Mereka kaget lihat dia selemah itu, padahal tadi datangnya belagu banget. Jabai jadi yakin kalau dia cuma bocah ingusan dan dia tadi terlalu banyak mikir. Hei pun jatuh ke tanah dengan muka bonyok. Si preman nyamperin dan sombong bilang kalau itu tendangan penyempurnaan tubuh tingkat 5. Jadi organ dalam Haye pasti udah hancur dan umurnya nggak bakal lama. Tapi anehnya Haye malah jawab nggak sakit sama sekali kok. Dia bilang tendangan tingkat 5 kok lembek banget kayak cowok lemes yang tenaganya habis karena begadang. Si preman auto ngamuk, dia udah nggak sabar pengen bikin Haye berhenti napas. Dia pengen ngancurin kepalanya pakai tendangan maut, darah muncrat kemana-mana, tapi si preman malah bingung sendiri. Jabai dan si botak syok berat lihat kaki temennya copot dan terbang ke depan mereka. Orangnya langsung jatuh teriak-teriak kesakitan. Kakinya yang putus terus ngucurin darah, sementara Haye malah ngakak lihat dia kehilangan kaki. Tiba-tiba muncul seorang cewek di depan. Hei, Jabai nggak percaya cewek itu bisa muncul secepat kedipan mata. Walaupun si cewek ngebelakangin si botak nekat maju nyerang. Jabai teriak, jangan pakai jurus mematikan di sini woi, bisa hancur semua ntar. Tapi dia tetap nekat dan ngeluarin jurus gada emas ungunya. Ledakan dahsyat pun ngehancurin area sekitar. Si bego itu ngehancurin semua rumah warga. Udah kebayang dia bakal diomelin bokapnya di rumah gara-gara ini. Akhirnya asap dan debu mulai reda. Si botak cuma bisa cengok. Bahkan Jabai sampai melotot saking kagetnya. Gada itu mendarat telak di kepala si cewek, tapi dia nggak lecet sama sekali. Beberapa saat sebelumnya di sebuah pulau melayang, ada cewek berambut perak dan seekor bangau putih. Mereka lagi main catur Cina. Si bangau putih nanya ke cewek ini yang namanya Tuan Naga Langit, kenapa dia selalu muncul dalam wujud manusia. Si Naga Langit ogah ngikutin aturan konyol Istana Abadi. Dia heran kenapa mereka harus selalu pakai wujud asli mereka. Dia bilang nanti bisa-bisa jadi kayak si bangau badannya manusia, tapi kepalanya burung. Si bangau langsung kaget. Si naga nanya apa dia tersinggung. Si bangau ngejelasin bukan itu, tapi karena dia lagi berdarah. Si naga pikir itu cuma bercanda, soalnya terakhir kali dia berdarah itu 100 tahun lalu. Dia yakin dirinya kebal, tapi beneran dong darahnya ngucur deras. Si bangau panik lihat darahnya makin banyak. Si naga langsung pakai mantra penyembuhan, terus cabut ninggalin si bangau. Sebelum dia turun ke dunia manusia, si bangau ngingetin buat lapor dulu ke Istana Abadi. Dia terbang super kencang, tiba-tiba muncul tanda di tangannya dan setelah dicek ternyata itu adalah kutukan kematian yang nggak bisa dihilangin pakai kekuatannya. Dia sadar kutukan ini terikat sama nyawa seseorang di dunia manusia dan dia harus nemuin orang brengsek itu. Kembali ke gang sebuah pelindung persegi, tiba-tiba muncul. Simbol-simbol aneh nutupin seluruh gang. Jabai kagum banget karena cewek itu kena serangan tingkat kuasi kondensasi tanpa goyah sedikit pun. Tepat pas serangan itu datang, dia langsung masang pelindung bikin bangunan di sekitarnya aman sentosa. Dia sadar kalau level kultivasi cewek ini jauh di atas langit. Si naga langit bilang, udah lama banget dia nggak ngelawan kroco sampai lupa selemah apa mereka. Dia bahkan nganggep Jabai lebih lemah dari pas dia pertama kali mulai latihan. Jabai langsung teriak, nyuruh anak buahnya kabur. Tapi sebelum si botak sempet gerak, badannya hancur berkeping-keping, Jabai auto pucat pasi. Kakinya langsung lemes bikin dia jedok gitu aja. Dia kaget kok bisa padahal dia nggak lihat cewek itu nyerang sama sekali. Dia auto panik pas lihat cewek itu nyamperin apalagi kakinya udah nggak bisa diajak kompromi. Wah alamat bakal metong ini pikirnya. Tiba-tiba tubuh Hai udah melayang di udara. Si cewek kaget, lo kok bisa hidup lagi? Perasaan tadi udah gue telen.
Dengar itu, Hai langsung yakin ini pasti si naga. Cepetan lepasin kutukan lu dari gua, kalau enggak abis lu sama gua. Cowok itu malah cengengesan, waduh sumpah gue nggak tahu caranya. Gara-gara jawaban itu, dia langsung dibanting-banting ke tanah tanpa ampun. Saking kencengnya tanah di sekitarnya sampai ambiar berkeping-keping. Cewek itu ngebentak, cepetan lepasin Ki. Jabai yang nonton dari jauh cuma bisa merinding. Gila kalau udah ngamuk temen sendiri aja bisa jadi sasaran. Tiba-tiba cewek itu batuk darah. Darahnya muncrat ke tanah. Dia baru sadar makin kenceng dia ngehajar si cowok dia sendiri juga makin sakit. Wah, rugi bandar ini namanya. Kalau begini terus bisa-bisa jadi pengulangan yang ngebosenin. Akhirnya dia mutusin buat balik dulu cari cara buat ngilangin kutukan sialan ini. Tapi si Hai malah teriak, "Woi berhenti dulu." Cewek itu noleh kaget lihat si cowok udah seger bugar lagi. Dalam hati si cewek ngedumel, ini kutukan kok yang gak tahu, malu banget sih. Hai lalu nyeletuk, enak aja lu makan gue, sekarang gue minta ganti rugi dikit lah. Seumur-umur baru kali ini ada yang berani ngomong gitu ke dia. Lo mau apa? Tanya si cewek. Si cowok dengan santainya jawab, gue mau jadi abadi. Cewek itu langsung gedek, kalau gue nolak emang lo mau ngapain? Ancamannya nggak main-main. Kalau lu nggak mau, gue bakal nyebur ke kolam asam sulfat. Gue mati, hidup lagi, mati lagi, dan lu bakal ikutan bocor darah terus-terusan. Wah, diajak nego pakai ancaman si cewek murka. Dia mikir, enaknya ini bocah dibekuin aja terus dikurung biar gue bisa santai nyari cara ngilangin kutukannya. Toh waktu dia nggak terbatas. Tapi ternyata si Hai udah punya antisipasi buat skenario itu. Cowok itu malah nantangin, coba aja kalau berani. Anjir si cewek makin kepancing. Bayangan di bawahnya langsung ngebentuk dan ngeluarin api merah. Saking keselnya dia ngelempar sebuah buku sambil bilang, nih mustahil lo bisa jadi abadi dalam sekejap. Itu buku manual kultivasi level dasar buat bantu dia latihan pelan-pelan. Cocoklah buat orang cupu kayak lo, ledeknya. Walaupun nggak ngejamin keabadian, seenggaknya itu bisa bikin dia masuk universitas bagus. Lo nggak bakal pusing soal makan sama baju lagi, katanya. Di sampul bukunya tertulis pembayaran di muka untuk skill. Cuman dari judulnya aja dia udah tahu ini pasti jurus yang keren banget. Dia setuju ningkatin kultivasi emang satu-satunya jalan ninja buat sekarang. Dalam hati si cewek ngetawain dasar bocah tolol. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Sampai dia bisa nyingkirin cowok ini dia bakal morotin semua energinya sampai kering. Lucunya si Hai juga mikirin hal yang persis sama. Sementara itu, Jabai udah nempel di tembok berusaha jadi transparan. Tapi sial tatapan cewek itu ngunci ke arahnya. Jabai udah pasrah tamat riwayatnya. Tapi si cewek malah bilang, gue males nginjek semut yang gak ngehalangin jalan. Tapi inget lupain semua yang lu lihat di sini. Jabai lihat cewek itu ngeluarin kekuatannya bikin dia teriak histeris. Gue gak mau mati. Tiba-tiba pas dia buka mata instruktur kultivasi tubuh, udah teriak-teriak di mukanya nyuruh dia buat tenang di ruang ujian. Dia bingung kok nggak inget apa-apa soal kejadian kemarin, otaknya ngeblank total. Hari ini mau ngapain aja dia nggak tahu. Si instruktur ngumumin kalau ini ujian bulanan pertama di semester baru. Dia berharap mereka semua ngelakuin yang terbaik. Siswa-siswa dengan ranking paling bontot posisinya bahaya karena sekolah bakal menyarankan mereka buat keluar. Tes kemahiran kultivasi tubuh yang pertama dimulai. Demi masa depan, instruktur nyuruh mereka buat sarbiu. Hai kaget kok, tiba-tiba udah ujian bulanan aja. Perasaan beberapa hari terakhir guru-guru nggak ngajar apa-apa di kelas. Cowok rambut ijo di sebelahnya nyeletuk. Ya beginilah tahun senior bro. Semua materi penting udah diajarin di 2 tahun pertama. Seharusnya sih kita udah pada ikut kelas tambahan. Wah, Hai nggak tahu soal itu. Si rambut ijo ngejelasin lagi kalau semua usaha sekarang fokusnya ke ekstrakurikuler. Tahun senior itu isinya cuma ujian ranking sama pamer kekuatan. Hai baru sadar dia kan nggak daftar kelas tambahan sama sekali. Wah, hancur dah nilainya. Dia nyenggol siswa gendut di sebelahnya. Peringkat lo bentar lagi bakal berubah. Siswa itu bingung. Hah, kenapa? Terus si rambut ijo nyebarin gosip. Itu loh si murid pindahan bego itu nggak daftar bimbel sama sekali. Mereka langsung ngakak bareng. Si rambut ijo lihat Jabai dan heran kok. Si biang kerok kelas itu ngebiarin Hai gitu aja. Jabai sendiri juga bingung. 2 anak buahnya digebukin sampai mampus, satunya lagi kehabisan darah. Dia ngerasa ada sesuatu yang super ngeri udah terjadi. Tes pertama adalah tes penetrasi. Sebuah mantra penghalang udah dipasang di lapangan buat nguji daya tembus serangan mereka. Instruktur manggil Jabai buat ngasih contoh. Pak Guru punya harapan tinggi sama dia. Jabai ngelempar tongkatnya. Serangannya dahsyat banget sampai nembus beberapa lapisan. Instruktur dengan bangga ngumumin kalau serangannya berhasil nembus tembok beton bertulang setebal 1 meter dengan 5 lapis.
Udah diduga sih, namanya juga si jenius pengolah tubuh andalan sekolah. Level si Jabai emang udah hampir setara sama dia. Cewek-cewek langsung pada heboh nyorakin. Tapi doi cuek aja soalnya mereka mana tahu apa yang lagi dia pusingin. Si cowok rambut ijo nyeletuk bilang itu keren abis. Hei nanya hasilnya bagus apa enggak? Cowok rambut ijo itu jelasin kalau Jabai emang terkenal banget soalnya dia satu-satunya di kelas yang dapat rekomendasi langsung ke Universitas Kultivasi Hezu cuma modal kekuatan fisik doang. Dia ngejelasin kalau tes itu nunjukin kekuatan penghancur eksplosifnya. Mau pakai penguatan tubuh atau teknik kultivasi sui, pada akhirnya skornya ditentuin dari berapa lapis yang bisa ditembus. Kebanyakan anak di bulan pertama kelas 3 cuma bisa nembus 2 atau 3 lapis. Hasil 5 lapis itu jelas udah paling unggul sejauh ini. Instrukturnya manggil Wu selanjutnya. Itu si gendut yang tadi. Dia maju selangkah terus ngelempar bolanya. Bolanya nyampe ke lapisan pertama tapi malah nyangkut di sana. Dia berharap banget bolanya bisa tembus dan akhirnya kejadian juga. Dia langsung seneng banget karena lulus tes. Terus instrukturnya manggil si murid pindahan. Dalam hati gurunya kesel kenapa kepala sekolah nerima sampah kayak gitu di kelas mereka. Gurunya udah siap manggil, hei si rambut ijo udah ngira temennya ini bakal tamat riwayatnya. Kalau dia nggak bisa nembus satu lapis aja, dia bakal disuruh keluar. Karena ini mungkin obrolan terakhir mereka, dia ngucapin semoga berhasil. Hei langsung fokus ngumpulin kekuatannya matanya sampai berubah jadi merah. Instrukturnya ngeliat dia maju dengan tangan kosong. Gurunya langsung nyindir ngumumin kalau di kelas sekarang ada anak ajaib yang bisa nyiptain sesuatu dari kehampaan. Semuanya langsung pada ngakak. Jabai nambahin kalau ada naga tersembunyi kayak gitu, posisi senior si guru bakal aman. Tawa semua orang jadi makin kenceng. Tapi yang bikin kaget si Hei beneran dong ngeluarin bola energi. Terus Hei langsung pasang kuda-kuda buat ngelempar. Dia ngangkat tangannya dan langsung ngelempar bola itu. Bolanya melesat cepet banget dan gampang banget nembus semua tembok. Instrukturnya nggak percaya doi beneran bisa nembus tembok yang udah diperkuat. Dia sampai khawatir bola itu bakal nembus perisai pelindung sekolah. Tapi pas di tembok terakhir, bolanya ngilang gitu aja. Dia lega kekuatannya udah habis di ujung sana. Tapi biarpun begitu, itu udah mecahin rekor buat angkatan tahun ini. Dan ini pertama kalinya dia lihat jurus petir telapak tangan itu. Dia bisa tahu dari kekuatan ledakan petir itu kalau level pengolahan tubuh. Hei, itu tinggi banget. Bisa nguasain pengolahan tubuh sama kultivasi kunci sampai level segitu, dia langsung bilang anak ini jenius dari surga. Cewek-cewek langsung ngerubungin, dia bilang kalau tadinya dia kelihatan biasa aja tapi sekarang jadi ganteng banget. Salah satunya bahkan bilang bakatnya nyaingin para jenius sebelumnya. Tadinya sih nggak ada tanda-tanda tapi sekarang mereka yakin dia ini pasti ada hubungan sama sekte besar. Si rambut ijo sadar, riwayatnya bakal tamat soalnya tadi dia ngakak paling kenceng. Siang harinya mukanya udah tegang banget. Hei nanya dia, kenapa kok mukanya jadi kelihatan 50 tahun lebih tua? Dia langsung bilang kalau tadi matanya ketutupan dan bilang kalau hei butuh apa-apa tinggal ngomong aja. Hei langsung pamit soalnya lagi buru-buru. Dalam sekejap dia udah ngilang. Si rambut ijo sampai takjub lihat dia lari ngebut balik ke kereta. Dia baru sadar kalau orang hebat itu usahanya lebih keras dari dia. Hei lari sekencang-kencengnya. Sumpah dia kesel banget. Dia baru aja mastiin kalau si naga bau itu punya niat jahat. Ternyata dia dikasih buku manual ampas yang isinya bom waktu. Dia disuruh nyelesain latihan jurus petir telapak tangan hitam neraka. Kalau dia nggak selesai tepat waktu, bakal ada hukuman kayak pengurangan level kultivasi dan pelemahan garis keturunannya yang artinya bakal ada banyak larangan. Waktunya terus berjalan sekarang jam 11:05. Di dalam kamar Hei ngobrak-abrik rak buku nyari sebuah kitab jurus. Itu buku yang pernah dia beli online, tapi dulu dia nggak ngerti, jadi langsung dia lompatin ke halaman-halaman terakhir. Sekarang dia butuh banget tahu lagi langkah-langkah kultivasi awalnya. Dia nggak bisa pesan lagi, soalnya paling cepet datangnya besok yang mana itu udah pasti telat banget. Terus dia kepikiran buat beli e-booknya aja. Dia sampai teriak saking kagetnya lihat harganya mahal banget. Tetangga di bawahnya langsung komplain gara-gara teriakannya soalnya mereka harus tidur cepet buat kultivasi besok. Waktu pertama kali beli buku itu, dia udah ngabisin semua tabungannya puluhan ribu ludes. Yang bikin kaget harganya sekarang udah meroket segitu gilanya. Di titik ini, dia cuma punya sisa waktu 8 jam 31 menit dan 24 detik. Waktunya mepet banget dan kalau dia nggak pesen sekarang juga latihan semalaman pun mungkin nggak bakal cukup.
Tapi dia udah punya banyak pengeluaran kayak 50.000 yang dikasih ke kepala sekolah tua itu. Akhirnya dia tetap beli buku itu seharga 200.000. Wen yang bikin saldo rekeningnya sekarang jadi 3.372,29. Dia langsung pergi ke gunung buat latihan teknik pernapasan dasar. Sisa waktu 3 jam 44 menit dan 3 detik dia pakai buat latihan aktivasi energi spiritual. 1 jam 5 menit dan 16 detik terakhir dihabiskan buat latihan jurus. Dia nyebabin beberapa ledakan di hutan gara-gara lubang-lubang yang dia buat di pohon-pohon dan batu-batu. Cuma butuh 32 detik terakhir proses kultivasinya beres. Pas udah kelar dia malah bilang, ini mah gampang banget. Nggak taunya abis ngomong gitu doi langsung puyeng terus pingsan. Sementara itu di pemandian Pulau Melayang, suasananya lagi ngebul penuh uap. Sang naga langit lagi asik-asiknya mandi tiba-tiba punggungnya nyemburin darah seger bikin air pemandian jadi merah. Dia langsung ngedumel ngeluhin embun abadinya yang baru aja dibuat malah hilang sia-sia. Lewat pantulan air, dia ngecek kondisi cowok itu dan baru sadar kalau dia mati mendadak gara-gara maksain diri pas kultivasi. Dasar gak guna cibirnya dalam hati. Padahal cuma dikasih batasan dikit doang pas prosesnya udah keok aja. Ya mau gimana lagi, terpaksa dia harus nyembuhin cowok itu. Flashback seminggu lalu pas hari pertama tahun ajaran senior Ji masuk peringkat 10 besar di tes penempatan kelas. Hasil tesnya ditempel gede-gede di mading sekolah. Dia langsung sombong, cuma modal ngelatih fisik doang bisa masuk 10 besar kelas elit. Bikin dia jadi ngeremehin murid-murid pinter. Tiba-tiba cewek di sebelahnya teriak bikin dia kaget. Cewek itu nunjuk kalau si gendut udah nggak di posisi terakhir lagi. Namahi sekarang ada di paling bawah. Mereka nggak pernah dengar nama itu, jadi mereka tahu pasti dia anak baru. Jabai udah gatel pengen nunjukin ke si cupu ini siapa yang berkuasa. Balik ke masa sekarang, Jabai ngeliat kalau si Hei udah naik 10 peringkat dari tes individu terakhir. Hei sekarang ada di peringkat 33. Salah satu kroconya manggil ngingetin tes udah mau mulai di gor. Seorang murid berdiri di sana dengan muka pucat. Sebuah telapak tangan ngehantam mukanya bikin dia langsung mimisan. Saking kencengnya dia jatuh sampai lehernya patah. Instrukturnya langsung manggil tim medis nyuruh cepetan bawa ke UKS karena bocah itu mungkin masih bisa diselamatin sama tangan ajaib Dr. Song. Hei nanya ke cowok rambut ijo di sebelahnya tes macam apa barusan itu. Murid itu ngejelasin kalau ini tes kekuatan telapak tangan sama ketahanan terhadap hantaman. Dan beda sama tes sebelumnya, tes kali ini adalah spesialisnya si Jabai. Apalagi pakai jurus andalannya teknik baja lapis besi yang katanya nggak ada seorang pun di angkatan mereka yang bisa nembus. Jabai berhadapan sama murid dengan kekuatan telapak tangan terkuat tahun itu Xiao Yikai. Dia udah nggak sabar mau ngebuktiin kalau dialah yang lebih kuat. Yikai juga bertekad ngehajar kesombongannya. Dia pun ngeluarin jurus telapak baja tempa. Serangannya dahsyat banget sampai area itu ketutup debu. Terus dia bilang kalau baja lapis besi itu cuman omong kosong. Tapi dia kaget setengah mati. Pas debunya hilang, dia lihat Jabai masih berdiri santuy. Jabai malah ngejek tekniknya. Terus Dua Kikai langsung tumbang. Instruktur pun nyuruh orang bawa dia ke UKS. Habis itu dia manggil murid bernama Wu. Tapi Jabai nyela, mending panggil si Hei aja duluan. Hei kaget pas denger istilah metode kultivasi open source sama yang dipatenkan. Teman sekelasnya ngasih tahu kalau metode kultivasi emang cuman ada 2 jenis itu. Itu kan pengetahuan umum, jadi dia heran sih. Hei ini dulu kelas 10 sama 11 sekolah di mana? Hei ngejawab di SMA Negeri 3. Nah, pantesan aja pengetahuannya cetek banget. Ternyata itu SMA biasa, bukan sekolah khusus kultivasi immortal. Murid rambut ijo ini lanjut ngejelasin kalau metode kultivasi open source itu tersedia buat umum dan siapa aja boleh make. Kalau metode yang dipatenkan itu udah terdaftar di Biro Paten Kultivasi Immortal, jadi cuma yang punya paten atau yang dapat izin doang yang boleh make. Siapapun yang nekat make tanpa izin bisa kena masalah hukum atau bahkan bisa dibasmi. Kayak mereka berdua tadi, telapak baja tempa itu open source dan baja 100 tempaan itu dipatenkan. Tapi kultivator biasa nggak bakal gampang nembus jurus paten. Metode yang dipatenkan itu levelnya lebih tinggi dan jauh lebih susah. Instruktur ngeluarin mantra perbaikan dasar buat benerin lapangan yang hancur. Terus dia manggil Hei buat turun. Hei sama Jabai pun berdiri hadap-hadapan. Entah kenapa tiap kali lihat Hei jantung Jabai selalu berdebar kencang. Dia nggak ngerti padahal dia cuma pernah kalah sekali di tes individu. Tapi kalau dia bisa ngalahin Hei, dia bisa ngebuktiin dirinya lagi. Hei nyeletuk santai. Gimana kalau kita mukul barengan aja? Jabai langsung naik darah. Woi jangan songong lo. Hei pun make jurus telapak baja tempa.
Jabai ngeremehin, "Cih mau ngadu jurus open source sama gue." Dia ngeluarin andalannya baja 100 tempaan. Instruktur sampai nonton dengan serius. Plak telapak tangan mereka mendarat di muka masing-masing, tapi anehnya justru Jabai yang mental jauh dan ngehantam tembok. Saking kencengnya benturan itu, bikin penyok dalam di tembok ngebentuk lubang seukuran badan manusia. Semua penonton langsung kicep syok berat. Instruktur nggak nyangka sama sekali. Jurus pembuka Haya tadi jelas-jelas telapak baja tempa yang open source. Tapi pas banget nyentuh jubai jurus itu ternyata dilapisin lagi sama baja 100 tempaan di atasnya. Padahal jurus paten keluarga Jang Baja 100 tempaan itu susah banget dipelajarin. Ini bikin dia mikir, apa sih Hai nggak takut kena karma karena mak jurus paten sembarangan. Dengan santainya Hai nyaranin ke guru buat ngirim Jabi ke UKS. Soalnya dia kelihatan nempel di tembok dan gak bisa turun sendiri. Dia jadi bingung pas lihat gurunya diam aja. Begitu dia noleh si guru langsung ciut kayak anjing penurut. Terus guru itu nanya dia ini murid dari master mana. Dia nyuruh gurunya buat deketan. Terus ngebisikin kalau dia itu muridnya Sang Raja Naga. Jabai pun sadar-sadar udah di UKS. Dia kesel banget sama si brengsek itu. Tiba-tiba ada yang ngomong di sebelahnya bilang kalau muka si brengsek itu familiar. Ternyata itu Cian. Dia ngamatin foto Hais lebih teliti dan bilang mukanya mirip sama orang yang dia kenal. Si langsung nanya emang dia kenal. Cian ngasih kode kalau dia kenal, tapi dalam hati dia mikir nggak mungkin si Haye masih hidup. Ini bikin dia kepikiran apa jangan-jangan Sang Raja Naga ngasih ampunan. Dia inget kalau ujian selanjutnya adalah kimia. Dia nanya ke Jabai kira-kira materi apa yang bakal difokusin. Jabai jawab topiknya seputar pembuatan racun dan uji toksin. Sambil nyengir licik, Jian bilang mereka bakal seneng-seneng di tempat rongsokan mobil. Jubai pun nyelesain latihan telapak baja tempaannya. Dia ngasih tahu si bos kalau semua mobil rongsokan udah hancur lebur. Setelah itu si bos muji kerja bagusnya dan langsung transfer bayarannya. Bos itu emang sengaja nggak beli mesin penghancur buat ngirit. Jadinya dia bisa dapet cuan sambil kultivasi. Sistem ngasih perintah buat segera nyelesain latihan 100 tempaan baja miliknya. Dia udah ngelakuin 2020 pukulan dan masih kurang 20 hantaman. Dia mulai mikir siapa yang bisa diajak gelut malam ini buat dapetin jatah pukulan. Tiba-tiba muncul seseorang dan nanya apa dia itu Hei. Dia jawab bukan. Dia ngeles kalau orang itu salah sasaran soalnya nama dia Yin Jian. Di saat yang sama, guru yang tadi di kelas bersin. Dia heran kok bisa-bisanya masuk angin padahal cuman lagi bikin slide. Orang itu ngebentak dia buat berhenti pura-pura soalnya dia tahu siapa Hei. Katanya Tuan Muda Jang yang nyuruh dia buat ngasih pelajaran. Orang ini adalah Jang Siwan dari ranah tarikan spiritual tingkat 9. Hei nyamperin dia dan bilang harusnya ngomong dari tadi dong. Dia ngelak karena ngirain dia itu debt collector. Dia udah siap buat tantangannya. Jixuan ngerasa aneh kok. Nih bocah nggak ada takut-takutnya padahal level kultivasinya jauh di atas dia. Pakai persepsi spiritualnya paling-paling nih. Bocah baru masuk ranah tarikan spiritual. Ini bikin dia mikir apa dia nyembunyiin kekuatan aslinya. Tanpa basa-basi dia langsung nonjok Hei sampai mental keseberang. Dia nyerang lagi sambil mikir kalau Hei cuman acting doang dan cuma butuh sekali tonjok. Tapi pas pukulannya hampir mendarat dia malah dibikin kaget. Hei natap, dia tajam dan nantang buat nyerang lebih kencang lagi. Hutan di sekitar mereka bergetar hebat waktu mereka berantem. Hei kena pukul lagi, terus disusul tendangan. Anehnya pas udah jatuh nyungsep, dia malah senyum-senyum yang bikin Zixin bingung abis. Dia terus dihajar dan auranya makin lemah, tapi ekspresi serem di mukanya itu nggak hilang-hilang. Akhirnya dia mutusin buat nyelesain pertarungan ini pakai serangan instant kill. Jurus ketiga. Sebuah hantaman telak mendarat di dada Hei ngebuat dia mental jauh sampai nabrak batu gede. Dia pun langsung berlutut. Zikuan ngejek anak SMA zaman sekarang emang lemah-lemah tapi gayanya sok kuat. Hei nggak gerak sama sekali tapi pas dicek lukanya malah pulih dengan sendirinya. Dia kaget lihat kecepatan pemulihannya. Tabib tingkat atas aja nggak bakal bisa secepat itu. Dia pun ngasih pukulan terakhir. Dampaknya sampai nyiptain angin kencang di sekitar mereka. Hei malah nyengir serem pas lihat notif kalau dia udah dapet 20 pukulan. Misi latihan 100 tempaan baja pun selesai. Dia nunduk dan langsung nangkep kaki Zuan terus ngeluarin jurus guntur telapak dunia bawah dan ngarahin ke dadanya. Tapi Zuan berhasil nangkis serangan itu pakai telapak tangannya sambil ngeremehin jurus level cupu itu. Hei cuma nyaut, pegangin aja dulu. Dia nyiapin tangan satunya buat serangan berikutnya. Lalu dia ngeluarin telapak baja tempaan yang disusul 100 tempaan baja. Jixawan kena serangan telak dan dampaknya ngebuat dia mental. Saking kuatnya dia sampai nembus batang pohon.
Akhirnya dia berhasil seimbangin badannya lagi, tapi langsung batuk darah. Dia ngerasain sebagian besar meridian di tubuhnya hancur. Dia nggak nyangka bocah SMA level pemula bisa maksa dia nyalurin energi cuma buat penyembuhan. Dia bersumpah bakal ngehajar tuh bocah sampai mampus kalau dia udah pulih nanti. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bola petir tadi ternyata nempel di tangannya. Dia panik dan nyoba ngebuang bola itu tapi nggak bisa lepas. Dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya bola itu meledak. Nggak ada yang tersisa kecuali kacamata itemnya. Hei ngambil kacamata itu dan langsung dipakai. Sistem ngasih notifikasi kalau musuh udah dikalahin dan dia dapat item sihir bernama Dynamic Monle yang bisa ningkatin penglihatan dinamis biar gampang ngelacak objek gerak cepet. Dia seneng banget dapat hadiah tak terduga. Besoknya papan peringkat sekolah diumumkan. Jabai kesel lihat peringkat, hei naiknya kelewat cepet. Dia udah ada di peringkat 18. Parahnya lagi bocah itu juga udah ngehajar preman-preman suruhannya. Seorang cewek manggil Hei dan nanyain rahasianya biar bisa cepet naik peringkat. Dia nawarin barter pakai pil peningkat Yuan. Tanpa mereka sadar ada cewek-cewek yang lagi nguping. Mereka ngejulukin dia Gaofai si licik. Gara-gara rencananya buat nipu cowok itu. Nggak lama kemudian kelas pun dimulai. Waktunya pelajaran kimia bareng guru John King Yan. Dan hari itu mereka bakal diuji soal skill bikin racun dan cara deteksinya. Soalnya nanti pas mereka kerja di bidang berbahaya, pasti bakal ada aja trik licik dari teman kerja, bawahan bos, sampai saingan. Jadi kalau mereka nggak mau tiba-tiba mati konyol, pas lagi kerja si guru nyaranin buat serius pas ujian. Masing-masing dari mereka bakal dikasih beberapa sampel makanan. Sebelum ujian kelar, mereka harus nentuin mana yang beracun. Mereka disuruh nelen sampel yang nggak beracun dan nilai akhir bakal dihitung dari kecepatan dan ketepatan deteksi. Kalau mereka bisa nyebutin nama racunnya bakal dapat nilai tambahan loh. Dengan bantuan abang keduanya Jabai udah ngeracunin semua makanan di nampan Haye. Dia berharap Haye bahkan gak bakal sempet kerja soalnya bakal koit di situ juga. Dengan banyaknya makanan bau busuk yang dicampur aduk Jabai, yakin Haye gak bakal bisa ngenalin racun dari baunya. Di nampan itu ada pangsit hutunya, tahu busuk durian, sampai jus kacang fermentasi. Kalaupun Haye mikir buat deteksi pakai cara lain gak bakal berhasil juga soalnya racunnya udah disamarin abis-abisan. Dia percaya banget sama master racun di keluarganya dan yakin bahkan guru kimianya aja nggak bakal bisa deteksi. Cowok rambut hijau itu kelihatan lega soalnya ini emang bidang keahliannya. Dia mulai ngendus-ngendus sementara si gendut netesin cairan kimia ke makanan. Ada juga cewek yang pakai petir buat deteksi racun. Guru Cingan ngeliatin dia dan kagum karena skill deteksi racunnya emang masih hebat. Terus dia jalan ke arah Haye yang dari tadi cuma diem aja pas yang lain udah pada mulai. Jaba yang denger itu langsung senyum licik dan mikir, ya jelas aja Haye cuma bisa duduk manis wong, dia bingung mau milih yang mana. Lagian mau makan yang mana juga sama aja ujung-ujungnya bakal mati juga. Tiba-tiba Haye ngambil makanan di pulau apung itu. Di tempat lain si naga langit lagi asik mancing. Tapi dia juga lagi ngelamun. Sejak jadi dewa hidupnya jadi ngebosenin dan gak ada kerjaan lain selain mancing. Pas lagi asik-asik santai, tiba-tiba mata sama hidungnya ngeluarin darah. 5 menit sebelumnya, Haye ternyata udah nyikat abis semua makanan di nampannya. Guru Cingan gak percaya sama apa yang dia lihat. Dia nanya apa Haye sadar sama kelakuannya. Dia kan bisa mati gara-gara itu. Si guru agak lega karena udah ngantisipasi murid-murid nekat kayak dia dan ngontrol dosis racunnya. Dia ngejamin racunnya nggak mematikan tapi Haye harus siap-siap di area parah. Jabai malah nyengir soalnya itu cuma angan-angan si guru. Dia udah ngeracunin semua makanannya dengan dosis yang cukup buat ngebunuh orang sampai 5 kali lipat. Muka Haye langsung pucat pasti darah ngucur dari mata kuping hidung sama mulutnya. Terus dia ambruk gitu aja. Guru Cingan ngecek nadinya dan ngumumin kalau dia udah tiada. Salah satu murid jadi khawatir sekolah mereka bakal masuk berita. Murid lain nanggepin santai, katanya nggak bakal kejadian soalnya Haye bukan dari sekte besar atau murid peringkat atas. Murid yang tewas di tahun terakhir itu udah biasa. Murid peringkat 19 malah seneng soalnya peringkatnya bisa naik dengan gampang. Sementara guru Qingyan khawatir soal evaluasi promosinya, dia juga marah banget sama siapapun yang berani ngerusak ujiannya. Dia langsung curiga sama guru olahraga sialan itu soalnya dari dulu udah saingan sama dia buat dapet gelar. Pas dia lagi curiga-curiganya, si Haye malah pulih dong. Sontak gurunya langsung loncat kaget pas tahu dia hidup lagi. Seumur-umur dia ngajar, baru kali ini dia nemu kejadian kayak gini. Dia nggak percaya udah dibohongin sama muridnya sendiri. Haye ngelaporin kalau kelima makanannya beracun, termasuk bubuk entik dispersing. Terus beberapa huruf muncul di telapak tangannya.
Lalu dia nyebutin kalau yang terakhir adalah racun air ending. Jabai jelas nggak percaya, dia langsung panik. Perasaan dia udah teliti banget, bahkan sampai nyari ahli dari alam kondensasi di sektenya. Dia juga udah nyelidikin HY dan nggak nemu apa-apa. Jadi aneh banget gimana caranya bocah cupu tanpa nama bisa selamat dari racun ahli alam kondensasi. Sorenya di lab guru Qingyan lagi neliti sesuatu di cawan Petri. Dia nyalutin auranya ke cairan itu. Ternyata itu sampel darah HY dan dari hasil analisisnya semua jawaban HY benar 100%. Dia yakin guru olahraga otaknya udang itu nggak mungkin bisa bikin racun kayak gini. Ini pasti kerjaan master racun beneran dari alam kondensasi. Dia sendiri butuh setengah malam buat nganalisisnya dan itu bikin dia mikir kalau HY itu emang bocah aneh. Sementara itu di toko buku abadi yang baru HY lagi nyari-nyari buku karena dia nggak nyangka ada cara komunikasi sekeren itu. Si naga langit ngehubungin dia lewat telapak tangan dan bilang kalau itu jurus terlarang dari garis keturunannya. Dia malah ngatain HY bego karena nggak tahu cara makainya. Ternyata dia udah nyambungin bar nyawa mereka buat komunikasi darurat. Tapi HY malah ngeluh katanya komunikasi rahasia model gitu sakit banget cuy. Dia nanya emangnya dewa nggak bisa ngobrol sama manusia pakai cara lain. Kayaknya nih bocah ngira dewa itu bebas sebebas-bebasnya. Si cewek negasin kalau bagi manusia mereka itu ibarat bom nuklir strategis. Gerak dikit aja langsung dipantau sama istana langit. Dia kan udah pernah turun diam-diam sekali, jadi kalau nekat kontak manusia lagi, dan ketahuan bisa-bisa dia digerebek sama dewa lain. Si Haye nanya bisa nggak dia di-spill lokasi harta karun kelas dewa. Padahal semua info yang boleh dibagi udah dimasukin ke skill uang mukanya, jadi tinggal ikutin petunjuk aja. Tiba-tiba tangannya mulai berdarah, dan ada yang lihat. Ternyata si mbak-mbak penjaga toko. Dia sih ngerti anak SMA zaman sekarang emang stres berat, tapi nggak nyangka ada yang nekat nyakitin diri di toko buku dan dia lagi yang harus ngepel darahnya. Haye minta maaf dan janji bakal bersihin nanti. Terus dia malah nanya-nanya soal buku. Si Mbak nanya, buku apaan? Dia bilang kalau dia anak kelas 3 dan pengen nargetin ranah kondensasi. Dia minta rekomendasi buku persiapan yang bagus. Ujian masuk kuliah kan masih hampir setahun lagi sih Mbak. Agak kaget lihat dia udah nyiapin diri buat ranah kondensasi. Terus dia nanya, emang ranah kondensasi itu susah ya Mbak? Si Mbak jadi ragu ini beneran anak kelas 3 kok pengetahuan dasarnya nol besar gini. Si Mbak ngejelasin kalau pas ujian bisa nembus ranah kondensasi udah auto dijamin diterima. Kalau bisa nyampe sekaligus bisa dapet jalur undangan. Dia ngebatin CK anak zaman sekarang, ambisinya tinggi tapi pondasinya kopong. Si Mbak ngasih dia 3 buku bestseller. Kalau bisa paham itu aja udah bagus banget. Tapi dia malah milih panduan kultivasi ranah kondensasi. Dia langsung bawa buku itu ke kasir. Buku yang bahkan gak direkomendasiin bikin si Mbak makin ilfil karena ngerasa gak didengerin. Haye langsung baca cepet buku itu. Si Mbak liatin dia cuman nge-skip-skip sampai halaman terakhir di buku yang rumit itu. Dalam hatinya si Mbak ngejudge logikanya bener-bener kebalik. Nih bocah hopeless banget. Dia baca kalau mau nembus ranah kondensasi butuh kultivasi ki atau tubuh sampai level 10 plus bantuan pil kondensasi. Prosesnya bisa bikin energi spiritual ngamuk di dalam tubuh yang bisa nyebabin cedera serius. Makanya dia butuh banyak obat penyembuh dan penstabil fondasi kelas atas. Prosesnya mahal berisiko dan bahkan bisa bikin mati. Dia nyimpulin kalau dia cuma perlu nyiapin pil kondensasi di kediaman keluarga Jang. Tiba-tiba kedengeran ada suara orang teriak. Jabai lagi ngomelin si ahli racun ranah kondensasi karena nggak becus ngebunuh seorang anak SMA doang. Si bapak-bapak minta maaf dan ngejelasin kalau pasti ada yang salah. Dia mohon-mohon minta kesempatan kedua dan janji si bocah bakal mati beneran. Jabai sekarang khawatir karena nilai HY udah ranking 10 di kelas. Dia nggak mau duri dalam daging ini sukses gitu aja. Dia ngasih waktu seminggu lagi dan kalau HY masih hidup kepala si ahli racun yang bakal melayang. Suara keras dari atap bikin dia kaget. Gak disangka-sangka, Haye nerobos masuk pakai pedang. Beberapa saat sebelumnya, keamanan di kediaman Jang super ketat. Salah satu penjaga di lantai 2 lihat temannya tiba-tiba jatuh tewas. Dia buru-buru ambil radio buat ngabarin ada penyusup, tapi sebelum kalimatnya selesai, dia juga langsung diserang. Lalu Haye lompat ke balkon di lantai 2. Para penjaga di atap juga dia habisi. Dan saat itulah dia dengar Jabai ngasih deadline kematiannya. Dia ngumpulin kekuatan di tangannya dan ngebuat lubang buat turun 2 lantai. Pas nyampe di depan Jabai, dia langsung ngeluarin pedang dan nusuk bahunya. Si tukang bully ini nggak sadar udah salah cari gara-gara sama orang. Bayangin aja ngebully anak baru. Tahu-taunya nyawanya hampir melayang kalau tusukannya geser beberapa senti dari jantungnya.
Tapi tetap aja dia masih nekat ngelawan. Jabai pakai jurus telapaknya buat ngedorong Haye. Gara-gara itu Haye narik pedangnya dan nangkis serangan itu. Serangannya malah mentalin Jabai nembus beberapa tembok sampai badannya ngebekas di dinding terakhir. Tapi tiba-tiba jarum-jarum melesat ke arah Haye. Dia dengan lihai nangkis pakai pedangnya walau sempat agak kaget. Waktu seorang pria nyerang dia pakai senjata unik, sebuah tongkat dengan ujung logam yang bisa kebuka nutup kayak bunga. Haye nangkis pakai pedangnya, tapi si pria neken tombol di senjatanya dan sebuah pisau kecil nongol langsung ngarah ke matanya. Dia geser sedikit, jadi pisaunya cuma ngegores dia. Si pria terpaksa mundur. Pria ini ngenalin si penyusup sebagai anak SMA yang hoki karena nggak mati kena racunnya. Padahal dia baru aja mau nyariin, si bocah malah datang sendiri. Dia bilang kalau jarum beracun yang dia lempar tadi bukan main-main. Dia pakai resep warisan leluhurnya, jadi tingkat racunnya udah beda level. Harusnya si bocah langsung mati mendadak. Pipi Haye emang berdarah, tapi dia cuma natap tajam yang bikin si ahli racun jadi merinding. Dan Haye pun lenyap. Wush, dia langsung nerjang Jabai dan nodongin pedangnya. Dia coba nusuk, tapi Jabai berhasil ngeles. Pas mau nebas lagi, dia ngerasain ada yang aneh. Beberapa jarum melesat ke arahnya. Ternyata itu dari si master racun. Dia baper gara-gara dicuekin gitu aja sama Haye. Dia juga kesel soalnya dengan racun sekuat itu harusnya si bocah udah tewas. Nyatanya masih seger buger. Haye pun ngancurin sebuah item. Terus si ahli racun ini nyuruh Jabai kabur dan dia bakal ngelindungin pakai hujan jarum. Haye ngeliatin Jabai loncat lewat jendela buat kabur. Jabai berhasil lolos. Si master racun pun mulai pamer kekuatan ranah kondensasinya. Jarum-jarum yang nancep di tembok ngeluarin kabut ijo. Haye langsung batuk-batuk. Dia sadar kabut racun ini lebih parah dari jarum tadi. Racunnya mulai kelihatan di kulit dan dia langsung ambruk tak bernyawa. Si master racun ketawa ngakak. Dia ngejek Haye yang sok kebal racun padahal kena jurus pamungkasnya langsung KO. Tapi tiba-tiba sebuah patung kepotong jadi dua. Mata Haye kebuka lagi. Dia ngambil pedangnya dan langsung nebas si master racun. Di momen ini si master sadar dia udah salah besar. Kayaknya sejak si naga ilahi pakai teknik avatar tanah liat buat nahan damage, dia nggak pernah lagi kena darah tiap ada masalah. Tapi barusan dua avatarnya hancur pertanda Haye lagi ngadepin musuh yang alot. Dia pun mutusin buat ngecek keadaan dan dia ngeliat Haye lagi nebas seseorang. Si master racun gak percaya kultivator sehebat dia bisa kalah sama bocah level spiritual. Darahnya ngucur deras banget. Dan pas Haye ngecek nadinya udah gak ada. Dia langsung ngeload barang-barangnya lumayan kan, bisa jadi cuan. Sementara itu Jabai lagi di pinggir jalan di gunung ngos-ngosan parah. Napasnya abis gara-gara lari ketakutan. Saking paniknya sampai HP ketinggalan, dia pun nyetop mobil buat minjem telepon, manggil bala bantuan. Dia dendam kesumat sama si anak pindahan itu. Dia nggak habis pikir berani-beraninya bocah itu balas dendam ke keluarga Jang. Begitu para pembunuh bayaran keluarganya ngumpul, dia bersumpah bakal ngebantai Haye sekeluarga. Tiba-tiba Haye muncul dan nanya, siapa yang mau lo bunuh? Haye langsung nyerang pakai pedangnya, tapi Jabai berhasil ngindar. Jabai pun pakai jurus baja 100 tempaan buat ngerasin badannya. Lengannya kena sabet. Sambil berdarah dia mundur buat jaga jarak. Belum sempat siap-siap sebuah bola dilempar ke mukanya dan meledak bikin dia mental ke jurang. Dia ngehantam tanah dengan keras. Haye langsung nyusul buat ngabisin dia. Jabai nggak bisa gerak dan coba ngancem, gue dari keluarga Jang. Tapi Haye bodo amat. Kepalanya langsung ditebas. Haye ngaku kalau bukan karena si Raja Naga yang nanggung semua damage, dia pasti udah mati berkali-kali. Dia heran udah di ujung tanduk aja, Jabai masih pakai jurus andalan bawa-bawa nama keluarga. Mayatnya langsung dibakar buat ngilangin jejak. Dan kalaupun ketahuan dia yakin, keluarga Jang pasti bakal nyalahin dia mau ada bukti atau enggak. Lagian dia kan masih pakai teknik paten keluarga Jang, jadi dia tahu konflik di masa depan nggak bakal bisa dihindari. Tapi seenggaknya dia puas balas dendamnya nggak sia-sia. Walaupun kabur buru-buru, dia masih sempet nyomot barang berharga. Barang itu adalah pil kondensasi dan dia dapat 3 biji. Dia tahu kakaknya Jabai aja harus ngasih tumbal ke Raja Naga cuman buat dapat 1. Dia jadi sadar betapa ribetnya hubungan antar murid sekte besar. Dia juga ngantongin beberapa emas perak harta karun jimat sama pedang-pedang standar lainnya. Rencananya mau dijual semua nanti. Sistem langsung nangkep kata jual dan nawarin sistem penjualan yang mungkin dia suka.
Sejak dia belajar skill pembayaran canggih pop-up ala sistem ini, jadi sering muncul. Dia nebak ini pasti kerjaan si naga bau. Dan sekarang makin gila pakai big data platform e-commerce segala buat ngobrol sama dia. Dia langsung kepikiran harus cepet-cepet ngapus riwayat browsing. Sebuah roda muncul di depannya, ada pilihan kayak teknik kultivasi artefak sihir dan lain-lain. Dia langsung ngeklik jual. Pedang dinamis, bila horizontal teratai beracun emas batangan dan semua barang rongsokan lainnya laku terjual. Saldonya nambah jadi 154.178, terus sistemnya nyala. Pedang pembuka surga dijual seharga 1 juta won. Dia kesel karena semua barangnya cuma laku 1,05 juta, tapi dia malah disuruh bayar 1 juta buat satu pedang premium doang. Dia inget artefak sekelas ini di luar sana harganya jauh lebih murah. Ini sih namanya malak. Bukannya nggak mampu beli, tapi nggak worth it aja. Dia mutusin buat ngecek barang lain. Ada celana saku seharga 50.000. Celananya kuat dan anti sobek. Kedua saku sampingnya itu kantong spasial yang bisa nampung banyak barang. Menurut dia ini berguna banget. Dia pun ngabisin 100.000 un dan sisa saldonya jadi 954.718 un. Dia ngecek item-item lain kayak darah mendidih, item premium seharga 600.000 un. Makin banyak darah yang keluar serangannya makin sakit. Ada juga item bagus namanya lensa kontak mata gesit, harganya 50.000 un. Item ini ningkatin penglihatan dinamis sampai 50%, jadi gampang banget gitu ya buat ngeliat benda yang gerak cepat. Item keren lainnya adalah kaos anti benturan seharga 100.000 UN. Kaosnya lebih kuat dari badannya, jadi dia nggak perlu khawatir bajunya sobek pas berantem. Terus ada sepatu cengkeram seharga 200.000 UN. Soalnya punya daya cengkeram super. Kalau diaktifin pakai kekuatan spiritual, sepatunya bisa nempel di permukaan. Efeknya tergantung level kultivasi penggunanya. Totalnya dia ngabisin 950.000 yen, sisa duitnya tinggal 4.718. Auto nangis di pojokan. Walaupun ini bikin si naga langit senyum, dia bertekad nggak akan ngebiarin bocah tengil itu mati gampang setelah masang kutukan darah kayak gitu ke dia. Ada yang manggil yang mulia Raja Naga. Ternyata seekor kucing yang lapor kalau mereka udah nemu cara buat ngancurin kutukan darah si manusia. Si naga langsung ikutin kucing itu ke arah altar. Kata si kucing garis keturunan si bocah itu nggak ada spesial-spesialnya. Leluhur Haye cuma bisa masang kutukan darah ke monster iblis kelas Teri. Monster-monster itu bahkan nggak kuat nahan damage transferannya, jadi leluhurnya sering mati konyol di pertarungan level rendah. Makanya nggak ada sekte yang minat sama garis darahnya. Dari dulu dia emang cuman orang biasa di dunia fana. Si naga jadi bingung gimana bisa bocah itu masang kutukan darah ke dia padahal dia seorang dewi. Dia itu kan Raja Naga. Si kucing berspekulasi itu karena pas dia turun ke dunia fana mantra pembatas dari Kaisar, langit maksa nurunin level kultivasinya jadi rendah banget. Ditambah lagi tekad si bocah buat hidup pas itu gede banget jadi ningkatin batas atas kutukan darahnya. Tapi kutukannya masih bergantung sama level kultivasinya sendiri. Seorang kultivator alam penarik roh cuma bisa nyedot secuil dari HP bar si naga. Begitu bagian itu habis dia bakal tewas. Lingkaran sihirnya udah hampir siap. Si kucing nyuruh dia buat melangkah ke tengah formasi. Lingkaran sihir langsung terbentuk di atasnya dan dia teriak kesakitan banget pas ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Sementara itu di bumi suasananya damai. Haye lagi tidur pules dan garis itu masuk ke dalam tubuhnya. Si naga ngeliat kalau kutukan darah itu sekarang punya wujud yang jelas banget. Dia ngumpulin kekuatan di tangannya dan nyoba buat nebas kutukan itu, tapi aksinya keganggu gara-gara ada yang ngetok pintu. Ternyata seorang utusan. Dia bilang kalau Menteri Langit mengundangnya. Si kucing bingung kok pesannya nggak dikirim lewat jimat, malah utusan pribadi yang datang. Naga Langit langsung waspada ngerasa tamu ini niatnya nggak baik. Naga Langit berdiri di depan singgasana tapi kursinya kosong. Tiba-tiba ada yang nanya apa dia mau duduk di situ. Seorang pria muncul di sebelah kanan singgasana. Dia bilang, Kaisar Langit udah nggak pernah muncul bertahun-tahun, jadi singgasananya kosong, melompong nggak masalah kalau dia duduk sebentar di sana. Si naga langsung nyinyir dan nunjuk kalau semua dewa tahu dialah yang paling ngebet pengen duduk di situ. Dia ngingetin buat nggak usah main-main sama dia dan langsung ke intinya aja kenapa dia dipanggil ke sana. Pria itu komen kalau si naga sifatnya masih aja sepanas dulu. Terus dia ngasih tahu alasan dia manggil si naga yaitu karena pengajuan promosinya jadi dewa tinggi. Pengajuannya ditolak. Ini bikin dia murka karena dulu dia udah ngerelain wilayah dan bawahannya buat gabung ke Istana Langit.
Itu semua karena si menteri janji dia bakal diangkat jadi dewa tinggi setelah 100 tahun. Si menteri ngeles bilang kalau sekarang situasinya beda, soalnya banyak dewa kecil yang ngajuin promosi. Jadi kalau mereka nyetujuin promosinya cuma berdasarkan janji ratusan tahun lalu, para dewa lain bakal protes. Dia nyaranin si naga buat ngumpulin lebih banyak jasa dan naikin level kultivasinya sedikit lagi. Belum selesai ngomong si naga udah cabut, si kucing kaget lihat dia udah balik secepat itu. Dia terbang di langit dengan kecepatan super dan kelihatan jelas dari mukanya kalau dia lagi marah besar. Si kucing tahu ini pertanda nggak baik. Si naga udah hampir nyampe tebing. Pas dia mendarat, ledakannya gede banget. Getarannya kerasa sampai ke seluruh hutan. Si kucing jatuh kepalanya kejedot batu. Dia nanya, apa si naga baik-baik aja? Sambil rebahan di bebatuan, dia jawab dengan sarkas kalau dia baik-baik aja. Selain ngerasa terkekang, si kucing gak percaya dia bisa ngerasa terkekang, padahal barusan ngancurin satu gunung. Waktu santainya udah habis, saatnya dia nge-push si keledai itu lebih keras. Sementara itu, di hutan dunia manusia Haye lagi latihan dan burung di dekatnya keganggu karena nggak bisa tidur. Akhirnya, sistem ngasih notifikasi kalau teknik pernapasan penarik roh udah selesai. Sekarang, fondasinya buat nerobos ke alam kondensasi jadi makin mantap. Dengan ini, setelah bayar DP ke alam kondensasi, semua elemen harusnya udah siap, tinggal kurang beberapa kultivasi lanjutan yang penting. Dia pun mengaktifkan alam kondensasi tingkat lanjut miliknya. Kekuatan dahsyat langsung membanjiri tubuhnya. Kekuatan yang terpusat itu melesat ke langit. Asap dan debu ngebul kemana-mana. Akhirnya semua kembali jernih. Matanya kini bersinar merah. Dengan bayar di muka buat naik ke alam kondensasi ini, kekuatan fisik mana dan HP maksimalnya naik drastis, sementara indera dewanya juga jadi jauh lebih peka. Kemampuan pemahamannya juga meningkat pesat. Dia juga ngebuka teknik artefak dan item eksklusif alam kondensasi. Dia dikasih tahu buat memenuhi syarat alam kondensasi, yaitu 1 pil kondensasi 10 pil penstabil fondasi super 3 botol ekstrak herbal spiritual super dan 10 lapis alam penarik roh. Dia kaget banget. Ternyata cuman itu doang, soalnya dia udah punya semuanya. Gampang banget pikirnya, tapi malah kena sial. Tiba-tiba muncul quest sampingan. Misinya adalah membersihkan alam rahasia sambil nahan kutukan pendarahan dalam batas waktu yang ditentukan. Setelah misi selesai, 30% dari kultivasi dan jasanya bakal dipotong sebagai bunga karena udah upgrade duluan ke alam kondensasi. Nanti cicilannya bakal kena bunga berbunga. Dia bener-bener nggak tahu di mana letak gua iblis ini. Seolah-olah dikasih petunjuk cahaya merah tiba-tiba muncul. Lingkaran sihir ada tepat di bawah kakinya. Dia auto panik karena belum siap sama sekali. Pas dia jatuh timer 20 menit pun dimulai. Dia ngeluh gila ini intens banget. Apalagi pas dia lagi jatuh ke arah duri-duri tajam. Dia langsung memusatkan energinya ke tangan dan kaki biar bisa nempel di dinding. Awalnya sih meluncur tapi untungnya berhasil berhenti seinci sebelum pantatnya kena tusuk. Sumpah tipis banget, nyawanya hampir aja melayang. Meskipun bar HP-nya sekarang lebih tebel, kena serang ya tetap aja sakit dan dia juga nggak tahu kapan pendarahannya bakal kambuh. Kalau bisa sih dia ogah banget terluka. Sebuah lengan besi melesat ke arahnya. Untungnya dia lihat, dia langsung loncat ke bawah buat menghindar. Begitu dia mendarat, ada duri lain yang muncul yang langsung dia tebas jadi 2. Kecepatan, kekuatan, dan refleksnya emang udah meningkat jauh. Walaupun pisaunya bukan yang paling tajam buat motong besi, setelah dikasih sedikit kekuatan, sihir lengan batu setebal pinggang aja bisa putus dalam sekali tebas. Inilah enaknya ningkatin kultivasi dasar. Dia ngeliat ada serangan datang, dia harus gerak zigzag ke atas. Pas dia mau keluar dari lubang, jalan keluarnya malah dihalangi sebuah tangan. Dia disergap dari depan dan belakang. Dia pun langsung ngeluarin jurus tinju petir hitam dan ngehancurin semuanya. Setelah itu sisa waktunya tinggal 17 menit 36 detik. Sebuah batu berbentuk manusia muncul dari tanah. Ternyata ada beberapa yang muncul. Mereka kelihatan kayak prajurit dari batu berbentuk manusia yang senjatanya palu. Dia nggak punya banyak waktu buat ngeladenin mereka karena batas waktu dan lagi pendarahannya mulai kambuh. Waktu dia lagi berlutut, kesakitan prajurit batu itu mengangkat palunya. Prajurit batu itu mengayunkan palunya dan kena sesuatu. Ternyata yang kena itu sebuah tangan yang dia ciptain pakai skill bayar di muka golem batu. Karena dia lagi kehilangan banyak darah skill, darah mendidih pun aktif yang ningkatin kekuatan serangannya. Dia lalu ngebacok prajurit batu itu jadi 2 pakai belatinya. Sistem nyuruh dia buat nyelesain latihan golem batu. Dia harus ngendaliin golemnya buat ngeluarin berbagai teknik serangan ke musuh. Progresnya masih 0 dari 5.
Dia ngelepasin tangan golem buat ngalahin semua prajurit batu itu. Satu dihancurin, yang lain ditonjok pakai tangan golemnya. Tangan golem itu terangkat ke udara. Sementara itu di tempat lain Jikian nampar cewek yang lagi dirantai biar bangun. Cewek itu akhirnya sadar, dia ada di depan altar yang serem banget. Perasaan tadi dia cuma minum soda kok, bisa-bisanya bangun di tempat kayak gini. Dia nanya ke manajernya Jikian gimana ceritanya. Zikian lagi bete karena dia gagal naik level pas minum pil kondensasi. Dan sekarang naga itu nggak ngerespon persembahannya lagi. Gara-gara itu dia mutusin buat berdoa ke dewa lain biar dapat pil kondensasi lagi. Cewek rambut hitam itu yang notabene bawahannya panik pas sadar kalau si bos mau ngorbanin dia. Dia nggak percaya banget, udah digaji 3.000 won sebulan kerja kayak kuda, sekarang nyawanya juga mau dikorbanin. Dia bilang di kontrak perusahaan nggak ada tuh pasal yang nyebutin soal ginian. Jangan ngejelasin kalau perusahaan mereka nggak ada urusannya, soalnya dia tanda tangan kontrak sama agen penyalur tenaga kerja. Bener-bener nggak bisa dipercaya, dia nodongin pisau ke leher cewek itu dan bilang, udah cukup bacotnya. Cewek itu mohon-mohon jangan dibunuh, tiba-tiba ada ledakan. Ternyata itu gara-gara tongkat kayu yang dipegang Hai. Hai ngeliat si manajer yang katanya nganggep karyawan kayak anak sendiri. Terus dia ngacungin jari tengah ke arahnya. Pada titik ini, Hai udah nyelesain fase latihan golem batu. Rahang Jian langsung copot pas ngeliat dia. Dia nggak percaya Hai bisa nemuin tempat ini dan ngelewatin golem mekanik di luar. Hai malah nyindir dia nggak kaget kalau si manajer ternyata masih hidup. Dia nebak pasti ada yang udah cepuin kalau dia itu alot banget buat mati. Dia nyindir, jangan-jangan ini ulah adiknya Xian yang udah mati, yang nggak percaya kakaknya dibunuh sama dia. Terus dia nanya, apa pil kondensasi punya adiknya ada di tangan Hei. Tanpa babi bu, dia langsung nyerang, maksa minta pil itu. Boro-boro penasaran adiknya mati, gimana dia mah bodo amat. Dulu dia bantuin bunuh Haye cuma buat jaga image doang biar mukanya nggak coreng. Tapi sekarang adiknya udah mokat sebagai abang, dia ngerasa berhak atas semua barangnya. Pas lihat jurus telapak Haye, dia langsung kaget. Tangan kanannya langsung hancur berkeping-keping bro. Cewek rambut hitam itu buang muka dan mayat si Jigon ngegelosor ke arah altar. Darahnya yang ngucur kecium sama sesuatu di balik altar. Makhluk itu pun kebangun, aura jahatnya kerasa banget. Waktu yang tersisa tinggal 9 menit 20 detik. Haye langsung motong rantai si cewek. Ternyata cewek itu inget sama dia. Dia tahu Haye ngilang gitu aja tanpa jejak setelah insiden perusahaan. Si cewek kaget, nggak nyangka Haye jadi sekuat ini. Haye bilang nggak ada waktu buat jelasin dan nyuruh si golem buat nganterin dia keluar dulu. Pas dicomot sama tangan golem, si cewek cuma bisa cengok saking kagetnya. Sementara itu, mayat Zikian lagi diserap sama makhluk di altar gelap. Makhluk itu ngebuka matanya terus ngambil sebilah pedang. Terus dia melangkah keluar. Cuman dari bodinya yang nyala merah aja udah kelihatan ini bukan makhluk kaleng-kaleng. Haye ngeliat dia, matanya langsung coba ngukur kekuatannya, tapi levelnya ketinggian bro. Auranya aja udah bikin Haye mimisan. Dia coba pakai Indra Dewa buat nge-scan level kultivasinya, malah kena serangan balik. Pintu keluar tempat dia muncul tadi udah ketutup rapat. Haye jadi mikir makhluk apaan nih yang sampai bikin GK nggak sengaja ngorbanin diri tanpa banyak omong, cewek itu langsung nerjang dia. Haye nangkis pedangnya pakai belati, tapi tenaganya gila banget sampai bikin dia berlutut dan pedangnya sempat nyerempet bahunya. Si cewek udah siap-siap nendang. Dia nahan pakai tangan satunya. Terus dua Haye langsung kelempar nabrak dinding gua. Cewek itu pasang kuda-kuda. Haye sadar kalau setiap serangan cewek itu berat dan bertenaga banget. Rencananya dia mau manggil golem buat bantu pas cewek itu nyerang lagi. Tapi belum sempet ngapa-ngapain, udah kena tebas duluan. Di pulau melayang 3 patung tanah liat tiba-tiba hancur. Si naga dewa kelihatan panik soalnya semua boneka pengganti kematian meledak barengan. Si naga tahu itu pertanda dia bakal mati. Sementara itu Haye bingung kenapa dia nggak lihat ayunan pedang tapi badannya udah kena sabet aja. Dia langsung jatuh tengkurep. Cewek itu merem ada lingkaran sihir muncul di jarinya. Terus dia siap-siap nyerang lagi. Dia ngincer leher Haye tapi berhasil ditangkis pakai belati. Benturannya kuat banget sampai ngeluarin angin kenceng di sekitar mereka. Haye sadar cewek itu mau ngelancarin serangan susulan buat ngabisin dia. Dia ngasih kode pakai jarinya dan tangan golem pun muncul. Golemnya coba nonjok tapi cewek itu dengan lincah ngehindar pakai salto. Terus dia langsung jaga jarak. Cewek itu agak kaget pas Haye tiba-tiba nyerang balik pakai belatinya.
Sistem ngasih notif ke Haye damage yang diterima 99% dan skill darah mendidih aktif. Dia malah seneng akhirnya bisa duel beneran. Dia juga jadi tahu kalau jurus sekali tebas yang kena dia tadi ternyata ada urutannya. Pantesan aja dia nggak bisa nahan. Dia nyerang terus-terusan pakai belati yang ditangkis dengan lihai pakai pedang si cewek. Terus Haye ngelempar sebuah bola. Cewek itu jadi ke distract dan pas bola itu kena pedangnya langsung meledak. Ini mancing dia buat ngeluarin jurus andalannya lagi. Dan Haye udah ngira justru Haye emang nungguin momen ini. Sistem ngasih notif kalau skill musuh udah di booking. Cewek itu pun ngeluarin jurus pemusnahan surgawi. Dua-duanya ngeluarin energi penghancur dan pas beradu terjadilah ledakan dahsyat lagi. Pas debunya hilang, kelihatan mereka berdua masih sama-sama berdiri. Tapi beberapa detik kemudian si cewek ambruk. Haye sih santai-santai aja. Cewek itu bingung kok bisa gitu padahal dia yang nyerang duluan. Harusnya serangannya kena, tapi Haye nggak luka sama sekali. Haye malah ngeledek bilang kalau dia panik sampai akhirnya bisa ngomong. Kirain selama ini dia bisu. Haye ngejawab kalau dia bisa nyerang duluan, Haye juga bisa ngelakuin hal yang sama. Awalnya dia mau nyiapin pertahanan buat nahan hasil akhir serangan si cewek, tapi ternyata nggak bisa. Kayaknya butuh level kultivasi yang jauh lebih tinggi. Terus dia inget pas mereka bentrok terakhir kali, si cewek nggak langsung ngabisin dia, tapi nyoba nebas lehernya sebagai serangan lanjutan. Dia udah ngantisipasi kalau lain kali si cewek bakal ngincer kepalanya, jadi dia udah siap. Sebagai bonus, dia juga berhasil nyolong satu tebasan. Cewek itu marah banget, tapi ada sesuatu yang ganggu dia. Sebuah lingkaran sihir tiba-tiba muncul. Terus Haye dapat peringatan buat nyelesain segel tangan jurus bookingannya, kalau enggak dia bakal kena hukuman dewa. Ini pertama kalinya dia lihat hukuman dewa yang harus ditanggung kalau pakai jurus hukum langit yang di booking. Keduanya langsung ngeluarin segel tangan. Tapi si cewek auto panik, segelnya malah nggak sinkron. Tiba-tiba muncul tangan dari tanah dan langsung nahan dia. Meskipun begitu dia tetap mau nyelesain jurusnya. Tapi si cowok emang sengaja nggak ngalangin dia. Tujuannya cuma satu, buat ngulur-ngulur waktu. Akhirnya cewek itu berhasil lepas. Dia langsung lanjutin segelnya, tapi semuanya udah terlambat. Beberapa lingkaran sihir langsung jatuh dari langit. Ini sih malapetaka area sekitar langsung hancur lebur. Tapi si karakter utama kita santuy aja. Notifikasi sistem muncul ngasih tahu kalau pembayaran di muka ranah kondensasi semu udah beres. Sistem udah motong jatah kultivasi dan kebajikan yang dibutuhin. Alhasil kultivasinya langsung melejit ke tingkat 3 ranah kondensasi. Fitur baru di sistem buat bayar di muka pun kebuka. Nggak lama cewek tadi nongol dari reruntuhan. Si karakter utama langsung nenggahadang jalannya bilang, oh masih napas ternyata. Cewek itu ngaku kalah, dia pasrah mau dibunuh, dikulitin atau diapain aja terserah. Wah ini nih yang bikin dia beda dari musuh lain yang biasanya nangis-nangis minta ampun. Anehnya dia kelihatan tenang banget. MC kita udah ngeluarin pisaunya siap buat nyerang. Si cewek cuman bisa merem pasrah nerima takdirnya. Tapi nggak ada serangan sama sekali. Malah yang bikin kaget semua lukanya tiba-tiba sembuh total Haye. Lalu bilang, kalau sekarang bar HP mereka berdua jadi satu. Dia ngajak cewek itu buat jadi OP bareng. Ternyata kutukan darah udah terpasang di cewek bernama Long Yin ini. Semua damage yang dia terima pas berantem sekarang bakal langsung ditransfer ke Raja Naga. Sementara itu di pemandian si kucing lagi ngebo dengan damai. Tiba-tiba air di bak mandi bergejolak dan naga langit langsung berdiri. Si kucing yang lagi enak-enak tidur auto kaget langsung bangun dan nanya ada apa? Apaan? Si naga langit ngerasain sesuatu yang aneh, kayak ada parasit lain yang nempel di dirinya. Notif sistem muncul lagi ngasih tahu skill pembayaran di muka udah di-upgrade. Sekarang dia bisa bayar di muka buat artefak sihir atau ramuan, tapi level itemnya nggak boleh lebih tinggi dari ranahnya sekarang. Keesokan harinya di sekolah Long Yin tiba-tiba muncul pakai baju yang agak-agak terbuka. Haye langsung noleh ke arahnya. Si gendut sama si rambut ijo juga ikut ngeliatin. Si gendut kepo nanya dia siapa. Si rambut ijo malah ngecengin bilang dia naksir sama calon kakak ipar. Muka si gendut langsung pucet, dia buru-buru bilang kalau hatinya cuma buat Bu Guru Jo seorang. Haye nanya ke cewek itu, maaf kita kenal ya. Cewek itu langsung nunjuk, kita kan baru aja berantem beberapa hari lalu. Dia ngingetin kalau HP mereka sekarang nyambung. Haye akhirnya sadar, pantesan gak ngenalin ternyata gaya rambutnya beda. Dia pun nanya gimana caranya cewek itu bisa ngurus pendaftaran dan pindah ke kelas mereka secepat ini. Sambil duduk di sebelahnya dia jawab, cuma butuh satu trik andalan. 2 hari lalu kepala sekolah dapat kiriman emas batangan buat nerima satu murid pindahan baru. Dan di masa sekarang,
Wali kelas mereka Guru Tao ngumumin kalau ujian kecil-kecilan udah selesai dan sekarang waktunya ujian simulasi. Buat sebagian besar dari mereka ini bakal jadi pengalaman tempur nyata pertama kalinya. Mereka semua udah belajar keras puluhan tahun, jadi inilah saatnya buat ngebuktiin hasil kultivasi mereka yang sebenarnya. Dia nyuruh semua murid buat kumpul di area ujian. Pertama, kelas 12-1 dipanggil buat baris. Terus kelas 2 mulai di absen. Kelas 3 udah hadir semua. Giliran kelas 4 dipanggil. Long-in ngerasa ujian ini bakal menarik. Teman sekelas mereka yang rambut hijau malah khawatir, takut mereka bakal malu-maluin di depan satu angkatan. Haya nenangin dia bilang kalau semua bakal baik-baik aja. Jawaban itu bikin si rambut hijau semangat, tapi harapannya langsung pupus. Haya ngejelasin kalau dia itu muka tebel, jadi bodo amat mau malu-maluin juga. Guru pun mulai ngumumin peraturan ujiannya. Setiap kelas punya area ujian eksklusif masing-masing. Pinggiran arenanya udah disegel pakai perisai biar peserta nggak saling ganggu. Setiap peserta bakal ngelawan monster yang sama. Siapapun yang bisa bikin KO dalam 5 menit bakal dapat nilai penuh. Kalau gagal nilai, dihitung berdasarkan damage efektif yang dikasih. Kalau ada keadaan darurat pas ujian Guru Jo yang ada di tengah lapangan bakal turun tangan. Ujian pun resmi dimulai. Murid yang namanya dipanggil harus turun dan bersiap-siap. Yang pertama adalah dari kelas 12, kelas 1 Xiao Jakang dan Guan Leang. Ada juga dari kelas 2 Tanglong dan dari kelas 4 Yugosaki Hanako. Dia heran kok, ada orang dari sekte Ying di sana. Si rambut ijo ngejelasin kalau ini misi dari Biro Pendidikan Kultivasi. Sebagai bagian dari perjanjian damai sekte tingkat atas, hampir setiap SMA harus nerima beberapa murid pertukaran dari sekte Ying. Dia pikir cuma SMA biasa yang ada program pertukaran pelajar. Gak nyangka SMA Kultivasi juga ngelakuin hal yang sama. Tiba-tiba seorang cewek berambut hitam panjang ngerasain sesuatu. Cewek ini adalah Ryugasaki Hanako, dan dia ngelirik tajam ke arah penonton. Haye bisa ngerasain kalau insting cewek ini tajam banget. Yin jadi kesel ngeliat dia natap sinis ke masternya. Dia bilang cuma dia doang yang boleh ngelirik sinis ke cowoknya itu. Si rambut ijo nyeletuk kalau hierarki di antara mereka berdua emang aneh banget. Haye cuma bisa diam 1000 bahasa. Pertarungan pun dimulai dan monster ujian akhirnya dipanggil. Tiba-tiba muncul portal serem gede banget di tengah arena. Terus ada mata nongol, taunya isinya monster jamur. Guru Gian langsung ngerasain aura yang gak beres. Dia langsung keringet dingin soalnya itu kan Raja Iblis Kanopi Awan yang udah disegel Sekte Taong. Dia protes ke Guru Tao ini keterlaluan banget buat ujian tryout pertama. Guru Tao malah nyinyir bilang dia nggak sabaran sambil ngejek pantesan aja dia mentok jadi guru olahraga. Guru Tao ngejelasin kalau aja ini wujud aslinya biarpun udah disegel mereka semua udah auto modar dari tadi. Tapi monster ujian ini cuman kloningan yang ditumbuhin dari spora Raja Iblis itu. Walaupun levelnya sama-sama di ranah kondensasi, kekuatan mereka masih di bawah para guru pengawas dan arenanya udah dikelilingi batu penekan jadi santuy aja nggak usah panik. Seorang murid ngeluarin jimat api bikin si monster langsung lompat ke belakang. Pengawas langsung ngumumin kalau sampai ujian selesai mereka gagal ngasih damage ke monster ujian nilainya auto 0. Murid yang tadi ngeluarin jimat api cuman bisa mewek. Murid lain coba nimpukin batu bertubi-tubi ke monster ujian malah kena tonjok balik. Walaupun si murid berhasil ngasih damage monsternya malah ngelempar dia keluar arena jadi dia gagal deh. Terus hasil ujian murid lain diumumin kayak Jang Win dapet 61 poin, Wiwan gagal, dan Chen Janglin dapet 68 poin. Para penonton pada cengok, nggak nyangka tryout pertama tahun ini susah banget gila. Nggak ada satupun yang dapat nilai di atas 70, yang lulus aja bisa dihitung jari. Mereka pada penasaran guru mana sih yang iseng bikin soal beginian dan berencana buat nyari tahu nanti. Si cowok rambut hijau jadi lega, dia nggak perlu malu lagi soalnya semua orang juga sama malunya. Terus dia ngeliat sesuatu, Guru Gian kelihatan kesel dan bilang Guru Tao udah kelewatan. Bikin tryout pertama sesusah ini bisa ngehancurin mental dan kepercayaan diri murid-murid. Tapi Guru Tao malah nyantai, katanya kalau ujian bohongan segini aja nggak kuat, berarti ini angkatan terburuk yang pernah dia ajar. Tiba-tiba dia sadar ada yang aneh di arena. Hanako lagi lari ngejauhin monster. Dia nggak nyangka cewek itu lari ke arah ujung penghalang. Dia nggak percaya Hanako mau nyerah gitu aja. Tapi sebelum ngelewatin penghalang cewek itu loncat. Dia bukannya keluar arena malah manfaatin penghalang buat pijakan biar dapat momentum buat nyerang balik. Si monster udah siap-siap mau nonjok dia. Hanako langsung ngunus pedangnya dan dalam sekejap dia nebas si monster jadi beberapa bagian. Guru Gian sampai melongo lihat KO telak itu. Dia dapat nilai sempurna, penonton langsung heboh. Yang lain buat lulus aja susah payah, dia dapat nilai penuh.
Mereka nyebut dia monster dan pada kepo dia dari mana asalnya. Salah satu dari mereka jawab kalau dia itu murid pertukaran dari sekte Ying, murid terbaik kelas 4. Seorang samurai ngeliatin dia sambil senyum songong. Dia tahu ini baru permulaan. Dia udah nyiapin ujian tambahan buat mereka. Jamur-jamur mulai tumbuh dari retakan di lantai arena nyambung ke monster yang lebih serem di bawahnya. Giliran kelompok berikutnya dipanggil. Yang pertama kelas 12 kelas 1 Lijan. Si rambut ijo ngarep Lijan juga bakal dapat nilai penuh soalnya kan dia murid nomor 1 di kelas 1. Terus dia lihat si Hei gerak-gerakin tangan, jadi dia nanya, ngapain lo? Si Hei tahu temennya nggak bisa lihat roda hadiah sistem, jadi dia ngeles, cuman ngusir nyamuk. Dia mah bodo amat soal siapa yang nomor 1. Yang penting buat dia cuma artefak sihir keren apa yang bisa dia dapat sebagai DP. Sementara itu cewek-cewek fans Junhao pada teriak-teriak heboh. Junhao pede abis bisa ngebantai monster ujian itu. Dia pengen ngebuktiin kalau level di antara dua murid nomor 1 itu beda jauh. Tiba-tiba kabut item muncul di arena. Ternyata si monster jamur yang ngeluarin kabut itu. Guru tahu aja bingung siapa yang bikin monster model beginian. Junhao tetap songong, biarpun monsternya ganti wujud, dia yakin bisa langsung ngalahin. Tulisan-tulisan aneh muncul di kepalan tangannya pas dia ngepal. Terus Byuge, dia nonjok si monster sampai mental ke belakang. Guru Gian kaget lihat kekuatannya. Guru Tao ngejelasin kalau Junhao masang formasi sihir di lengannya buat nambahin daya hancur tinjunya. Bocah itu punya harapan besar buat dapat jaminan masuk ke Universitas Peking atau Universitas Tsinghua. Tapi Guru Tao diam-diam nahan kesel karena Junhao bukan murid di kelasnya. Serangannya dahsyat banget sampai tanahnya amblas. Dia sombong, bilang pukulannya tadi udah ngejamin tiket masuk universitas. Dan dia juga udah buktiin kalau ada perbedaan level di antara dua murid nomor 1. Tapi mukanya langsung pucat pasi. Guru-guru aja sampai khawatir. Si monster berdiri lagi di depannya. Dia shock berat monsternya masih hidup. Dia ngerasa aneh. Dia yakin bukan karena pinggangnya salah muter atau bahunya kurang pas yang bikin tenaganya jadi kurang. Ya udah dia mutusin buat nyerang sekali lagi. Tapi Guru Gian panik dan teriak, "Cepet lari dari sana." Dia masih nekat nonjok tapi bukannya kena, perutnya malah dihajar telak sampai mental jauh. Brak dia langsung nabrak tembok kenceng banget. Pak Guru Gian dateng buat nolongin tapi malah ikutan batuk darah. Padahal dia udah berusaha nahan serangannya tapi tetap aja kena luka dalam. Dia sadar monster ini nggak seharusnya ada di sini. Langsung aja dia nelpon minta bantuan soalnya monster di luar nalar tiba-tiba muncul. Orang di seberang telepon nanya emangnya tingkat kesulitan ujiannya apa. Dia langsung minta guru-guru tingkat tertinggi yang ada. Gak lama monsternya lari ke arah mereka, tapi ada yang berhasil ngikat kakinya. Si pengawas ujian kayak tersinggung gitu, kok bisa monsternya nganggep dia gak ada. Dia pun ikut ngikat tangan si monster. Tapi mereka gak sadar, monster di bawah tanah itu matanya udah melek sempurna. Si monster jamur ngeluarin duri dari punggungnya yang nembus tanah. Si pengawas masih nahan talinya, tapi tiba-tiba tanah di sekitarnya hancur berantakan. Wah, firasatnya udah nggak enak nih. Dan bener aja, area tempat dia berdiri langsung meledak. Si monster berhasil kabur, tapi tiba-tiba ada bola api raksasa ngehujani dia dari atas. Dia ngelawan balik, pakai sesuatu dari kepala jamurnya, terus bentrok sama bola api dan bikin ledakan lagi. Si monster langsung kabur dari area berasap. Targetnya sekarang adalah orang di atap yang nembakin bola api. Hanako nontonin kekacauan itu dari atas tembok sambil ngeluarin pedangnya. Samurai di sebelahnya langsung nanya, ngapain lo? Dia jawab, mau turun bantu. Cowok ini Sakikaku dari sekte Rayogaki langsung teriak, gila lo ya. Dia bilang kalau ujian ini sengaja diatur buat mulusin jalan si Hanako. Selama monster super OP ini nggak sengaja ngalahin murid-murid ranking atas, maka dia dijamin auto masuk Universitas Tsinghua atau Ping bahkan Universitas Shukian sekalipun. Tapi Hanako ogah pakai cara licik gitu buat dapat jatah masuk. Dia udah bertekad buat ngehajar monster itu, tapi tiba-tiba kepalanya sakit. Dia megangin kepalanya sambil teriak kesakitan. Ternyata si Kaku udah pakai kutukan pengikat jiwa ke dia. Dia lega, akhirnya bisa ngendaliin cewek itu. Kalau enggak, rencana bapaknya yang udah disusun rapi bisa-bisa hancur berantakan. Hanako sama sekali nggak nurunin sifat kejam keluarga Rugasaki. Di dalam tulangnya, dia masih punya kelemahan fatal dari garis keturunan aslinya, lembut, baik hati, dan jujur. Ini bikin si Kaku heran kenapa bapaknya mau buang-buang sumber daya buat cewek kayak dia. Dia jadi nggak fokus pas ada ledakan di puncak gedung. Pak Guru tahu mental keluar. Dia baru sadar monsternya ini minimal ada di ranah kondensasi tingkat 5. Dia bingung siapa sih yang ngeluarin monster ujian kayak gini. Akhirnya dia ngaktifin perisai pelindung tubuhnya.
Si monster langsung nyerbu ke arahnya. Gerakannya cepet banget sampai matanya nggak bisa ngikutin. Dia cuma bisa bikin perisai pertahanan segala arah, dan si monster langsung nyerang dia. Perisainya retak terus pecah berkeping-keping, si monster langsung nyekek leher Pak Guru Tao sambil nyengir lebar banget. Pak Guru itu sampai ngeces dan matanya memutih pas dicekik, tapi ada yang datang dan nebas tangan si monster sampai putus. Dan tentu saja pelakunya adalah jagoan kita, 15 menit sebelumnya. Murid rambut ijo gemeteran di sebelah Hei pas ngeliat monster itu. Hei tahu kalau cowok itu udah jiper sama aura iblisnya. Dia nggak nyangka orang di ranah kondensasi bisa semudah itu ketakutan sama aura iblis. Dan ternyata level kultivasi monster ini ada di ranah kondensasi tingkat 7. Yin bisa langsung tahu itu. Wah, Hei jadi kagum sama insting tajamnya. Tapi Yin ngejelasin kalau itu reaksi dari tubuhnya. Tubuhnya ngerasain ada musuh kuat dan jadi gelisah. Itulah yang ngasih tahu dia kelas lawannya. Hei langsung menekan rodanya lagi. Dia pasang penghalang di sekeliling area biar monsternya nggak gampang kabur. Dia juga nebak kalau monster ini emang niat buat ngabisin mereka semua. Saat ini Hei ada di ranah kondensasi tingkat 3, belum lagi bar darahnya yang super panjang itu. Kekuatan aslinya udah hampir setara sama tingkat 7. Dia pun ngecek toko buat cari senjata. Setelah lihat-lihat semua senjata yang baru kebuka, dia nemu satu-satunya yang kelas atas dan cuman bisa didapat pakai sistem bayar nanti. Dia juga suka banget sama atributnya. Kalau dialirin mana senjata ini bisa nyempurnain dan nyerap atribut artefak sihir lain. Tapi level artefak yang diserap nggak boleh lebih tinggi dari level senjatanya. Dia juga bisa ngalirin mana biar senjatanya nyerap jurus-jurusnya dan ngeluarin lagi. Akhirnya dia dapetin pedang Cloud Ruin ini pakai sistem bayar nanti. Dia taruh di samping belatinya. Terus dia bilang ke Yin setelah dia turun, Yin harus tetap di atas buat jaga-jaga. Firasatnya bilang monster bonus ini bakal manggil monster bonus lainnya. Yin setuju tapi dia nanya, emangnya guru-guru itu nggak bisa ngatasin monster-monster itu? Haya sadar cewek ini punya insting alami buat ngenalin orang kuat, tapi buat yang cupu instingnya zong. Makanya dia jelasin kalau beberapa guru itu masih di level 1 alam kondensasi. Cuman wali kelasnya Pak Tao yang udah di level 5. Kalau Pak Tao siap-siap dan pasang formasi duluan, dia mungkin masih bisa ngatasin. Tapi kalau diserang dadakan gini, posisinya bahaya banget. Padahal nyerang dadakan itu keahlian si monster. Pemurnian senjatanya udah kelar dan dapat atribut darah mendidih. Pak Tao udah bengek aja ngelihatnya. Pas Haye datang nyelamatin Pak Tao kaget ngelihat murid pindahan itu. Haye ngasih tahu kalau ada penghalang di luar tembok yang nutupin jalan kabur para murid. Jadi dia minta tolong Pak Tao buat cari cara ancurin penghalang itu sementara dia yang ngurusin monsternya. Pak Tao itu guru sejati yang berdedikasi banget. Dia mundur siap ngelindungin murid-muridnya apapun yang terjadi. Si monster dengerin sambil ngeluarin spora dari lehernya dan tangannya pulih lagi. Haye sadar regenerasinya cepet banget. Dalam sekejap tangannya udah kayak baru lagi. Dia nebak ini emang ciri khas monster jamur, tapi tiba-tiba monster itu nyerbu ke arahnya. Dia langsung nangkis pakai pedangnya. Buset, tinju monsternya jadi lebih keras. Terus monster itu mau nonjok pakai tangan satunya. Haye langsung sadar ternyata dia memadatkan aura iblis di tinjunya biar makin keras. Si monster siap-siap nonjok lagi. Pukulannya kuat banget sampai bikin Haye mental. Untungnya dia berhasil nahan diri biar nggak nabrak tembok, tapi sekejap mata si monster udah ada di sampingnya lagi. Monster itu ngangkat tinjunya lagi terus, jaduar ledakannya bikin semua orang nggak bisa lihat apa-apa. Pak Gian khawatir murid pindahan itu bakal tewas. Pak Tao malah nyuruh dia turun buat nyelamatin. Pak Gian langsung bengong. Pak Tao tahu banget kalau Pak Gian dari tadi cuma ngumpet dari kejauhan. Makanya pas Pak Gian nyelamatin murid nomor 1, dia yakin banget keluarga murid itu udah ngobrol sama Pak Gian. Kalau enggak mana mungkin dia mau turun tangan. Diamnya Pak Gian udah jadi bukti kuat. Pak Tao ngakuin kalau keberanian si murid pindahan emang keren, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Nggak ada yang bisa ngatasin masalah ini. Mereka udah untung banget kalau bisa mecahin penghalang sebelum temennya monster itu datang. Si jamur terus-terusan nonjok area tempat Haye tadi. Pak Gian udah nggak kuat lihat pemandangan tragis itu. Haye pasti udah hancur jadi bubur. Monster itu kelihatan seneng banget sampai tiba-tiba Haye nangkep tinjunya dan ngentiin serangannya. Pak Gian sama si monster sama-sama kaget efek darah mendidihnya aktif. Sekarang giliran Haye yang beraksi. Dia langsung nebas monster itu pakai pedangnya bikin dia mental ke ujung arena. Si monster berusaha bangkit, tiba-tiba dia lihat cahaya dari langit. Itu pedangnya Haye. Di detik terakhir monster itu nangkep pedangnya pakai pakai tangan kosong.
Haye langsung mengaktifkan jantung pedang guntur kegelapan. Ujung pedangnya ngeluarin bola hitam pekat pas banget di depan muka si monster. Dan duar ledakan dahsyat terjadi. Dari si monster cuma sisa kakinya doang. Spora-sporanya nyebar kemana-mana. Pak Gian takjub banget monster itu kalah cuma dalam satu serangan. Tapi Haye ngerasain sesuatu. Dia lihat ke langit dan nemuin monster lain di sana. Monsternya hampir sama, bedanya yang ini punya mata gede di topi jamurnya. Topi jamurnya tiba-tiba muter dan lepas dari kepalanya. Terus topi itu ngeluarin duri-duri tajam yang berubah jadi rudal dan ngehujani Haye. Haye pasang kuda-kuda buat nahan serangan. Si monster bener-bener ngehujani mereka pakai rudal. Murid-murid lain auto panik dan lari kocar-kacir karena di luar ada penghalang. Mereka lari nggak tentu arah. Haye bikin segel tangan buat ngaktifin formasi perisai golem curian. Para murid cemas soalnya area serangannya luas banget. Gak ada cara buat kabur. Salah satu dari mereka hampir kena rudalnya meledak pas di depan muka murid itu. Ledakannya gede banget dan nyiptain efek domino. Rudal-rudal lain ikut meledak barengan. Murid itu udah pasrah, tapi kagetnya dia malah aman-aman aja. Mereka langsung sorak-sorai karena masih hidup. Di saat yang sama, mereka penasaran siapa yang pasang formasi pertahanan segede ini. Formasi raksasa yang pasti nyedot banyak banget mana dan kultivasi. Mereka udah yakin yang masang formasi ini pasti salah satu murid terkuat tahun ini. Perisainya muncul di mana-mana. Yin sadar kalau Haye ternyata nggak sekejam itu. Dia beneran nyelamatin teman sekelasnya, bahkan yang nilainya jelek. Padahal murid-murid top itu pas ujian universitas kultivasi nanti pasti bakal ngincer dia. Mana Haye hampir tiris, tapi dia yakin topi jamur di langit itu juga sama aja. Topi jamurnya hancur berkeping-keping. Si monster kelihatan geram terus tiba-tiba ngilang. Dia muncul lagi di samping Haye. Haye langsung nendang pedangnya ke arah monster itu dan lompat ngehindar sebelum tinjunya mendarat. Dia langsung jaga jarak, tapi dalam sekejap mata si monster udah nongol di belakangnya. Pukulan monster itu ditangkis pakai pedangnya. Pedangnya ngeluarin percikan listrik item, dan dia nebas lagi. Serangannya langsung misahin kepala si monster bikin badannya mundur beberapa langkah. Gak pakai lama kepalanya tumbuh lagi anjay kayak baru. Setelah si Hei ngasih sihir petir ke pedangnya motong kepalanya jadi gampang banget. Tapi masalahnya kepalanya bisa regenerasi yang artinya titik vitalnya bukan di kepala. Dia curiga titik lemahnya ada di badan. Tiba-tiba monster itu ngebuka resleting di mukanya. Kelihatan satu mata pas di tengah jidat. Dalam sekejap dia ngilang lagi. Hei sadar kalau gerakannya jadi makin cepet, tapi dia bisa lihat di mana monster itu muncul dan langsung nyerang ke sana. Monster itu nunduk dan nonjok pinggangnya. Dia langsung mental sambil batuk darah cuy. Terus monster itu muterin dia secepat kilat. Saking cepetnya sampai ninggalin bayangan gitu dan terus-terusan ngelilingin dia. Biarpun gitu si Hei masih jago banget nangkis semua serangannya. Pukulan si monster bener-bener gak ada hentinya. Beberapa bagian tubuh, Hei udah kena pukul tapi dia tetap berdiri tegar. Pak Guru Gian agak kecewa lihat dia kayaknya bakal kalah. Padahal dia ngarep banget anak pindahan ini bisa ngebalikin keadaan. Pak Guru tahu negasin kalau ini tuh udah mustahil dari awal. Gak mungkin si murid bisa menang dengan perbedaan kekuatan sejauh itu. Tapi tetap aja buat ukuran anak pindahan yang berani ngelawan, meski jelas-jelas kalah spek dia ini keren banget. Kekuatan mentahnya aja bisa masuk 10 besar di angkatannya. Yin nontonin pertarungan sengit itu. Dia mulai nggak sabaran karena si Hei nggak pakai jurus yang dulu dipakai buat ngalahin dia. Hei pun makin kedorong mundur. Monster itu cepet banget sampai dia susah ngimbangin apalagi pas monster itu ngebus kecepatan sesaat sebelum nyerang. Biarpun dia nahan mati-matian cuma secuil serangan yang bisa dia blokir. Damage-nya tembus 150%, skill Boiling Blood auto aktif dong. Dia langsung pasang kuda-kuda dan tancap gas maju. Pedangnya diangkat tinggi-tinggi siap buat nyerang. Pak Guru Gian bingung, udah pasang kuda-kuda kok malah diem aja. Dia ngira si Hei udah nyerah. Tapi tiba-tiba dia ngeluarin jurus bernama Hukum Langit Pemusnahan. Kekuatannya dahsyat banget sampai ke tempat Pak Guru Gian dan ngehancurin pelindungnya. Pak Guru tahu kaget banget pelindungnya bisa hancur segampang itu padahal dia sendiri udah nyoba sekuat tenaga tapi nggak mempan. Momen itu bikin dia ngerasa nggak pantas jadi guru, rasanya pengen resign aja. Badan si monster pun lenyap tak bersisa. Si Hei dapet item inti iblis durian. Katanya setelah dikultivasi dan dikembangin item ini, bisa dikontrol sama Beastmaster buat bantu bertarung. Sistem langsung nyuruh dia buat nyelesain proses ritual buat jurus Hukum Langit Pemusnahan.
Dia ngelakuin beberapa gerakan tangan dan akhirnya ritualnya selesai. Pak Guru Gian cuma bisa melongo. Serangan terakhir tadi bahkan nggak kelihatan jelas sama sekali. Terus dia bilang ke Pak Guru Tao kalau dengan kekuatan si Hei, dia itu lebih dari sekadar 10 besar di angkatannya. Dia bahkan bisa nyaingin beberapa murid teratas. Tapi Pak Guru Tao nggak nanggepin soalnya lagi sibuk galau sama ketidakbergunaan dirinya. Sorenya Hei dan Yin lagi jalan di taman. Hei sekarang udah naik ke tingkat 9 alam kondensasi. Dia sekarang bisa ngajarin teknik ke orang lain. Yin ngecek HP-nya dan lihat kalau nama Hei lagi trending. Semua orang bilang kalau dia itu kuda hitam terbesar di antara anak pindahan. Mereka juga bilang dia dijamin masuk universitas kultivasi top. Yin ngeliat Hei bikin gerakan aneh di udara, jadi dia nanya lagi ngapain. Dia jawab lagi bayar asuransi kesehatan. Dia ngasih 30% pengalaman kultivasi dan poin prestasi dari pertarungan tadi ke naga ilahi. Dia sadar kalau lukanya nggak sembuh-sembuh lagi. Ternyata sistemnya baru nyembuhin setelah pembayaran asuransinya diterima. Tiba-tiba dia sadar ada yang aneh sama cewek di sebelahnya. Pembayaran ke arah cewek itu dihalangi sama awan gelap. Dia merhatiin awan hitam pekat yang nutupin langit. Area di sekitar mereka jadi gelap gulita. Ternyata itu adalah domain terlarang jurang hitam. Siapapun gak bakal bisa masuk atau keluar dan dari dalam gak bisa lihat luar, begitu juga sebaliknya. Formasi kayak gini biasanya dipasang kalau ada yang mau ngebunuh saksi mata buat bungkam mereka. Sebuah kunai dilempar ke arah mereka. Hei nangkis pakai golem tangannya, tapi kunai itu udah dipasangin segel jadi langsung meledak pas kena. Yin langsung ngejauh tapi malah kejebak di genangan cairan item. Cairan itu langsung nelen dia. Asap ledakan pun mulai hilang. Hei malah kelihatan kagum sama teknik barusan. Musuhnya bisa masang formasi ledakan skala kecil di kunai dan pakai teknik aneh buat nyeret orang masuk ke dalam. Tiba-tiba Hanako nyerbu ke arahnya. Dia ngayunin pedang dan Hei langsung nangkis pakai pedangnya. Hanako nyerang lagi. Pedangnya kena tangan Hei tapi dia sadar kalau Hanako pakai bagian tumpul pedangnya. Hei pun ngejatuhin pedangnya. Hanako langsung loncat mundur jaga jarak. Hei nanya apa semua manuver ini cuma buat ngerebut senjatanya. Dia jawab kalau bapaknya nyuruh buat ngebunuh Hei karena dianggap saingan buat masuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Tapi dia nggak suka cara kayak gitu, jadi dia cuma berencana ngambil senjatanya dan bakal ngelapor kalau si Hei udah mati. Dengan syarat dia harus cabut dari negara ini dan lupain soal ujian masuk universitas. Kalau enggak, selama dia masih sekolah dan jadi ranking satu orang-orang dari Sekte Ying nggak bakal ngelepasin dia. Pedangnya langsung bersinar. Sistem ngasih tahu kalau misi pembayaran belakangan buat senjata itu udah aktif. Pertarungan sengit pun dimulai. Tiba-tiba mereka berdua diselimuti asap item. Cewek itu nanya, ini apaan lagi dah? Dia lompat dan mendarat di dahan pohon. Matanya melotot. Pas lihat tempatnya beda, dia langsung loncat ke atap. Dia bingung kok bisa nyasar ke sini. Si cowok ngejelasin kalau ini adalah alam refleksi masa lalu. Sebuah alam rahasia di mana orang cuma bisa nonton kenangan lama tapi nggak bisa ikut campur. Pedang itu levelnya dewa dan nyambung ke dia. Makanya misinya langsung aktif begitu pedang itu diambil sama dia. Misi pembayaran belakangan ini maksa mereka masuk ke alam refleksi masa lalu. Dia sadar pedang yang dicuri tadi udah hilang dari tangannya. Si cowok bilang kalau wujud asli dari pedang dewa itu harusnya masih ada di alam rahasia ini. Kalau mereka nggak nemuin pedangnya nggak bakal balik ke tangan si cowok. Tiba-tiba mereka dengar ada yang nyanyi. Lagunya familiar banget buat si cewek. Dia ngeliat ada seseorang lari ke arah rumah. Ternyata itu Hanako waktu dia masih bocil. Begitu nyampe pintu, dia teriak ayah aku pulang. Tapi matanya langsung melotot kaget. Semua orang di dalam udah tewas. Dia nangis manggilin kakak-kakaknya. Dia ngeliat ibunya dengan pedang nancep di badannya. Terus ada orang yang nyadarin kehadiran dia. Itu adalah kakak seperguruannya. Dia bingung kok doi pakai baju sekte Ying. Dia nanya, lagi ngapain kak? Si kakak seperguruan malah nyeringai serem sambil ngedeketin dia. Kembali ke masa lalu pas Hua masih kelas 5 SD. Tian loncat-loncat di antara dahan. Terus dia ngelempar beberapa pisau. Semuanya nancep pas di tengah target. Bullseye, abis itu dia turun lagi. Seorang wanita di dahan bilang kalau tekniknya jauh lebih jago darinya pas seumuran dia. Itu adalah kakak perempuannya namanya Hua Qianjing. Dia ngasih tahu kalau ada satu yang kelewat target di belakang pohon satunya. Jenny langsung ngelempar pisaunya. Canjing kaget sama apa yang dia lakuin. Dia lempar pisau kedua buat bikin pisau pertama ganti arah di udara. Gokil. Dan pisaunya kena target. Dia lempar satu pisau lagi dan itu nancep di pohon. Dampaknya kuat banget sampai bikin pohonnya bolong. Cianjing ngeliat lebih deket. Bener-bener nggak bisa dipercaya.
Tianhuai maksa ngambil pisaunya dari belakang. Dia pengen tahu pisaunya kena sasaran apa enggak. Tianjing bilang kalau dia lulus dan karena udah mau malam, mereka mutusin buat pulang. Tianhui ngasih tahu ayahnya kalau mereka udah di rumah. Ayahnya ngelus kepalanya dan nanya gimana latihannya. Dia cerita kalau semua target kena, bahkan yang di belakang pohon gede. Pas mereka lagi asik ngobrol, ada yang lagi nebas kayu. Itu adalah Huajang dari klan Hua. Dia sadar teknik pedang cowok itu makin dewa aja. Tianjing nanya ke ayah mereka apa beneran mau ngajarin dia teknik pedang pamungkas keluarga. Ayah mereka ngaku kalau dia emang lagi mikirin hal itu. Meskipun bocah itu bukan dari garis keturunan mereka, dia udah bareng mereka selama 3 tahun. Dan dari pengamatannya bocah itu sopan dan hatinya polos banget. Jung sering bawain teh dan kerja keras banget meskipun kesakitan dan capek. Dia juga jujur dan bertanggung jawab. Sang master ngira dia murid yang baik sampai pedang itu nembus kursinya. Pas sang master ditusuk tepat di tengah dadanya, dia nanya, "Kenapa? Kenapa kamu lakuin ini, Jung?" Jung ngejawab kalau dia emang nggak pernah jadi bagian dari mereka. Dia ngaku lahir di klan Ying, ganti nama dan nyamar di sana selama 6 tahun cuma buat nyuri teknik pedang mereka. Sekarang, karena dia udah nguasain, udah sewajarnya dia memusnahkan seluruh klan ini. Sang master ngancem biarpun dia ditusuk yang lain, ada di halaman dan nggak bakal ngebiarin dia lolos gitu aja. Seseorang megang gagang pintu dengan gemeteran. Itu adalah Chunjing. Dia berusaha jalan ke arah ayahnya meskipun dadanya terluka parah tapi dia nggak bertahan lama. Sang master gemeteran ngelihat putrinya tewas di depan matanya. Dia murka banget. Monster itu ternyata udah ngeracunin seluruh keluarganya. Jung ngejawab kalau klan Ying emang punya prinsip pelajari jurusnya hancurkan klannya. Dia bilang, sayang banget putri bungsunya belum pulang sekolah. Dia optimis sama bakat si bungsu, tapi tiba-tiba ada suara aku pulang. Sang master memohon buat ngelepasin putri bungsunya. Jung bilang jangan khawatir. Karena jalur spiritual kan Hoi kualitasnya super, dia berencana ngehapus ingatannya dan ngadopsi dia jadi anaknya. Tapi dia nggak bakal ngebiarin sang master nunggu kelamaan. Begitu Kanei masuk universitas, dia berencana ngerebut jalur spiritualnya dan nyatuin lagi ayah dan anak yang sebenarnya di alam baka. Pas dia selesai ngomong sang master udah nggak bernyawa, Anjang nyapa Cian Haye di pintu masuk. Dia bilang bosen nungguin jadi dia ngebunuh keluarganya buat ngisi waktu luang. Tas sekolahnya jatuh dan dia bersumpah bakal ngebunuh cowok itu. Cewek itu ngelempar puluhan pisau tapi si cowok cuma diam aja. Dengan santainya semua pisau itu ditangkis pakai pedang. Dia langsung ngenalin teknik si cewek, namanya teknik pisau terbang segala arah. Jurus ini spesialis nyerang titik buta dan Cian Huai itu jagonya di klan mereka. Tapi buat si cowok yang udah nguasain teknik pedang tembok baja serangan itu nggak ada apa-apanya. Sebuah pisau nyaris nancep di atap dan satu lagi cuma sejengkal dari mata Jung. Tapi tanpa ampun leher si cewek langsung dicekek dan dibanting sekuat tenaga sampai auto pingsan. Dia langsung ngaktifin kutukan Heartbeam. Sejak saat itu, cewek itu jadi anaknya dan diberi nama Rayuga Saki Hanako. Rencananya dia mau bawa Hanako ke klan Ying dan ngelatihnya abis-abisan sampai waktunya tiba. Pas sadar Hanako langsung manggil dia ayah. Terus si Jung nyalain api dan ngebakar seluruh rumah itu. Mereka pun pergi dari sana. Di masa sekarang, Hanako cuma bisa nontonin rumahnya ludes terbakar. Dia diam aja berhari-hari. Tiba-tiba rasa benci dan dendam ke Jung mulai muncul. Hei ngingetin dia gak boleh ikut campur tapi Hanako udah keburu lepas kendali. Dia ngeluarin pedangnya buat ngebunuh Jung, tapi pas kena pedangnya malah hancur berkeping-keping. Jung yang lagi jalan pergi ngerasain ada hawa aneh dikit. Hanako kecil nanya ke ayahnya ada apa tapi dia jawab gak ada apa-apa. Cuman ngira ada orang yang deketin mereka. Mereka pun lanjut jalan lagi. Nanti kalau udah balik, dia bakal nyari guru buat ngajarin Hanako bahasa timur. Hanako di masa sekarang cuma bisa gemeteran. Nangisnya langsung pecah nyesek banget. Dia ngerasa dikhianatin sama orang yang selama ini dia panggil ayah. Sistem ngasih notif ke Hei kalau suasananya udah berubah. Alam refleksi masa lalu udah berubah jadi adegan interaktif yang nyata. Misi mereka nemuin item kunci Cloud Ruin Guide. Hei langsung fokus sama notifikasi itu. Setelah itu mereka masuk ke rumah yang udah gosong buat nyari barang. Dia bisa ngambil barang itu buat kenang-kenangan. Indra dewanya ngerasain sesuatu tapi kekubur dalam banget. Hei pun ngebantuin dia ngegali. Dia pakai tangan golemnya dan berhasil nemuin item itu. Hanako ngelihat pedang miliknya, tapi Hei bilang itu bukan punya dia, tapi emang takdirnya buat Hanako. Hei ngasihin pedang itu ke dia bikin Hanako bingung. Hei ngejelasin kalau pedang itu ditinggalin ayahnya buat nuntun dia nemuin jati dirinya lagi. Jadi emang dari awal udah ditakdirkan buat dia. Hei juga ngasih buku panduan pedang peninggalan ayahnya. Buku jurus itu khusus dirancang buat ngelawan teknik pedang tembok baja.
Hei nanya kenapa mukanya kusut. Hanako bilang, kalau jurus ini susah banget buat dipelajarin. Bisa butuh puluhan tahun cuma buat nguasain level pertama. Tapi dia nggak punya waktu selama itu. Kalaupun bisa si Ryugasaki Shoichi, pasti bakal cepet sadar kalau dia udah bukan orang yang sama. Tapi Hei bilang dia nggak perlu nunggu selama itu lagi. Hanako bingung maksudnya apa. Tiba-tiba dua jari Hei nempel di dahinya dan ngalirin energi. Semua gerakan dan mantra jurus itu langsung masuk ke otaknya. Teknik pedang penghancur udah di-upgrade dan dibayarin buat dia. Sistem langsung ngasih tahu kalau cicilan buat teknik pedang penghancur itu bakal dilunasin sama Hanako sendiri. Selama proses itu 30% experience point dan merit point yang dia dapet bakal otomatis kepotong buat bayar bunga ke Hei. Hanako kaget, ini apaan? Hei ngejelasin kalau itu panel sistem. Dia baru bisa lihat setelah nerima DP dari Hei. Kalau dia nolak, dia tetap harus bayar bunganya. Tapi DP jurusnya bisa ditarik lagi sama Hei. Tanpa mikir panjang, Hanako langsung sujud di depan Hei. Hei nerima dia jadi muridnya dan nyuruh dia cepet-cepet berdiri. Dia juga bilang karena baru aja jadi muridnya, dia nggak punya banyak barang bagus buat dikasih. Jadi nanti dia bakal ngasih satu set jubah sihir. Dengan itu, misi pasca pembayaran buat item Cloud Ruin Guide pun selesai. Tianwei ngeliatin matahari terbit sambil ngecek tanda di tangannya. Hei udah ngejelasin sebelumnya, lewat kutukan darah ini, mereka jadi guru dan murid yang nyawanya nyambung. Mulai sekarang, semua damage yang diterima Hanako bakal ditanggung sama Hei gurunya. Hei juga ngingetin kalau pedang itu punya efek darah mendidih. Makin banyak luka yang dia terima, makin kuat juga kekuatan serangannya. Tiba-tiba ada yang nanya kenapa dia ngelamun. Kaku bilang kalau ayah mereka lagi ngomong sama dia. Shoichi bilang, meskipun Hanako nunjukin sifat jeleknya pas ujian, bagusnya dia sadar sama kesalahannya. Ngebunuh semua yang ngehalangin, dan bahkan bawain dia pedang berharga. Shoichi seneng usahanya ngedidik Hanako bertahun-tahun gak sia-sia. Tapi Hanako malah pasang muka nantang. Dia bilang, ada sesuatu yang gak dia ngerti, dan dia mau nanya langsung sama Shoichi. Kaku langsung negur dia karena ngomong gak sopan. Terus Hanako nanya apa perbuatan mereka pantas dapat panggilan hormat. Muka Shuichi langsung sinis dan nanya apa maksud omongan Hanako. Dia nanya apa Hanako ragu sama jalan kebenaran yang udah dia lakuin selama ini. Hanako ngejawab, ayah ngomongin kebenaran kayak kebajikan, kepantasan, kebijaksanaan, dan ketulusan. Tapi diam-diam kelakuannya minus banget dari ngerampok, jarah, bunuh bakar-bakar, sampai bantai satu klan. Kaku langsung ngamuk dong. Dia ngebela bapaknya katanya semua itu demi sekte mereka. Sambil nguncir rambutnya cewek ini nyindir balik katanya mereka tahu sopan santun receh tapi nggak punya harga diri. Jago di hal-hal kecil tapi moralnya nol besar. Dia pakai hiasan rambut bulan sabit buat nahan kuncirannya. Ternyata ini item kelas atas yang bisa ngiritin energi spiritual pas dia ngeluarin jurus. Dia lanjut nyindir, bilang mereka cuma peduli hal sepele tapi nggak punya malu. Takut sama penguasa tapi nggak ngehargain kebaikan. Dia pun ngelepas bajunya dan nunjukin rok sihirnya. Efeknya nambahin kekuatan jurus berbasis energi spiritual sampai 30%. Plus bajunya bisa benerin diri sendiri dengan nyerap energi. Shoi sadar ada energi pekat di tangan cewek itu. Dia auto ngeluarin beberapa pedang dan ngambil satu. Katanya yang lemah jadi budak dan yang kuat malah jadi bandit. Kaku udah gak tahan lagi dan langsung nyerang. Tapi serangannya belum nyampe, mukanya udah kena tendang sampai mental keluar. Shui sadar cewek ini udah tahu sesuatu. Dia juga udah males pura-pura. Dia manggil klannya buat ngumpul. Semua langsung dateng ngepung cewek itu. Perintahnya satu tangkep dia. Mereka langsung maju barengan. Satu cowok botak nyerang Jenny pakai pedang. Dia nangkis pakai sarung pedangnya, terus kepalanya langsung ditendang. Satu lagi maju malah badannya kebelah dua. Pas dia lagi gerak, ada shuriken melayang ke arahnya. Dia langsung lempar pedangnya dan nancep pas di leher si penyerang. Penyerangnya langsung tumbang, yang lain auto kaget. Mereka ngepung pas dia loncat buat ngambil pedangnya lagi. Diserang barengan, tapi santai aja ditangkis pakai pedangnya. Mereka terus neken dia berharap bisa nusuk rame-rame. Pas lagi adu pedang, satu orang nyoba nyerang dari samping. Dia ngeliat itu dan langsung ngeluarin jurus dinding petir. Semua penyerang langsung kena setrum barengan. Cewek itu langsung nembus ke atap. Satu orang nyariin dia, orang yang di bawah lubang atap itu langsung kesabet dalam sekejap. Pas dia lagi jongkok, ada lagi yang manfaatin kesempatan buat nyerang. Tangannya langsung ditebas. Orang berikutnya kepalanya yang putus. Dia terus-terusan ngebantai mereka. Para kroco ini nggak nyangka dikalahin sama satu cewek doang. Mereka coba nahan formasi sementara, yang lain cuma nonton dari pinggir. Mereka ini yang lebih pinter. Orang-orang bego yang maju itu mikir bisa menang cuma karena jumlah.
Padahal cewek itu pilihan ketua sekte mereka, walaupun dia orang luar dan gak nurunin bakat bela dirinya. Tapi kalau soal pedang skillnya nomor 1 di sekte itu. Okawa Mena salah satu dari 3 master pedang sekte Ying tahu Chiani gak bakal berhenti sampai salah satu dari mereka turun tangan. Nagono Nakayusu yang juga master pedang setuju. Dia nanya kenapa si Mena gak ikutan gelut dan cuma nonton doang dari tadi. Ya si Mena kan gak bego. 2 temennya juga nonton, ngapain dia maju duluan jadi tumbal. Lagian teknik tebasan cepatnya butuh momen yang pas, jadi dia nunggu celah. Gak lama kemudian mayat-mayat udah bergelimpangan. Qianhui udah ngos-ngosan parah, buat berdiri tegak aja susah. Mena ngeliat ini sebagai kesempatannya, dia langsung narik pedangnya. Dia langsung nerjang maju. Qianhui ngerasain itu dan noleh ke belakang. Dalam sekejap mata badannya langsung kena tebas. Darah muncrat dari badannya. Si penyerang nyengir lebar, terus Qianhui kedorong kencang. Di sisi lain Yin ngerasain sesuatu. Dia bisa ngerasain aura Qianhui melemah, makanya dia nanya ke, "Hei, apa dia nggak ada niatan buat bantu?" Hei kaget tumben si Yin peduli. Dia kira Yin bakal kesel sama Qianhui kan, dia sempet dikurung di formasi tadi. Tapi itu sih nggak masalah buat Yin, dia bisa keluar dengan gampang. Pas dia keluar, mereka udah ngilang. Sempet-sempetnya Yin ngira si Hei kabur bareng musuh. Hei ngaku kalau dia emang niat ngebantu kok. Dia masang penghalang di gedung itu. Sebuah kubah cahaya emas yang nutupin seluruh area. Yin bingung kok cara nolongnya malah ngejebak semua orang. Tapi kan itu artinya Chunhui juga ikut kekurung di dalam. Dia hampir kelepasan, ngomong gak apa-apa selama si naga yang nerima damage. Tapi langsung dikoreksi, maksudnya dia yang bakal nerima damage-nya. Plus dengan efek darah mendidihnya dia percaya sama Shen Huai. Kalau situasinya gawat, dia baru bakal turun tangan. Tapi buat sekarang, dia mau mastiin gak ada satupun dari bajingan itu yang bisa kabur. Soalnya balas dendam yang mereka mau adalah ngebasmi klan itu dari muka bumi. Sementara itu Shanhui udah terkapar bersimbah darah. Si Mena udah sombong banget ngira menang dengan sekali tebas. Tapi buset dia kaget lihat cewek itu bangkit lagi sambil gemeteran. Dia shock berat gila kali ya. Padahal lehernya udah disabet gitu. Kok masih bisa melek? Dia coba inget-inget lagi dan baru sadar kalau serangannya ditangkis di detik terakhir. Hoki banget. Tapi si Mena jadi makin nafsu buat serangan kedua kalinya. Dia langsung nyerbu lagi Shanhui ngeluarin jurus pengendali benda. Papan-papan lantai auto hancur melayang terus dilempar ke arah Mena kayak peluru. Tapi yaelah trik receh gitu doang mah, nggak mempan buat dia. Efek darah mendidih udah aktif dan damage-nya naik jadi 30%. Si cewek nyaut katanya itu bukan buat ngalahin dia, cuman buat mancing biar dia ngeluarin pedangnya duluan. Habis itu dia langsung nyerang balik. Tapi apes serangannya malah berhasil ditangkis. Si Mena nyombong katanya bahkan tanpa keuntungan serangan pertama pun kecepatannya masih dewa buat nangkis serangan dia. Shanhui langsung ngeluarin jurus pedang penghancur. Anjir, pedangnya tiba-tiba nembus pedang lawan dan ZRSSH berhasil nebas si cowok. Habis itu sistem ngasih notifikasi progres misi. Dia harus pakai jurus pedang penghancur itu 5 kali dalam pertarungan. Jurus ini emang boros energi spiritual banget. Jadi setelah berhasil nangkis jurus ini bisa nembus pertahanan lawan buat nyerang langsung ke badannya. Tapi saat ini energi spiritualnya lagi lowbat parah, jadi sistem nyaranin buat nunggu energinya pulih dulu. Para petinggi sekte Ying Shimatsu Nagaya Yuno dan Nagano Nakayasu ngelihat anggota terlemah mereka dihabisin. Nakayasu heran pedang si cewek kok nggak lecet sama sekali. Dia jadi kepo gimana caranya cewek itu bisa nebas orang di balik pedang yang lagi nahan serangan. Dalam hati si Yuno juga penasaran gila, kok level kultivasi cewek ini naiknya drastis banget. Dulu mah jurus tebasan cepat si Mena aja udah cukup buat bikin dia koit berkali-kali. Dia pun ngajak buat nyerang bareng. Bukannya nggak pede bro. Dia cuma mikir mendingan mereka bagi-bagi jasa gitu kalau berhasil ngalahin si cewek. Nakayasu setuju dan bilang bakal ngecover dia. Dia langsung pakai skill tebasan pemecah langit Shanhui nunduk buat ngehindar. Dan pas lagi nunduk gitu si Yuyo langsung nyerbu. Shanhui emang berhasil nahan pedangnya, tapi saking kuatnya serangan itu dia sampai mental dia nembus tembok dan kelempar keluar arena. Tangannya sampai gemeteran nahan serangan berat tadi. Dalam sekejap si Yuyo udah nyerang lagi aja. Mukanya songong banget sambil nyerang. Akhirnya dia berhasil bikin senjata Shanhui lepas dari tangannya. Shanhui langsung pakai jurus pengendali benda buat narik senjatanya balik. Tapi sebelum pedangnya nyampe, si Yuyo nyerang lagi. Tangannya dipakai buat nahan pedang, tapi tekanannya kuat banget. Tiba-tiba dari samping ada serangan lain yang kena telak.
Dia bener-bener nggak nyangka. Si Yuyo komen katanya si Nakayasu sadis banget nebas cewek itu sampai hampir kepotong jadi dua. Nakayasu nyuruh dia buat ngabisin Shanhui. Soalnya belum pasti menang kalau kepalanya belum putus. Cewek itu pun terkapar lagi berlumuran darah. Pas Yuyo mau nebas kepalanya, dia malah bengong. Dia bingung kok cewek itu bisa berdiri lagi. Bahkan bajunya juga ikut pulih sendiri. Dia nggak percaya luka fatal yang hampir motong pinggangnya jadi dua bisa sembuh dalam sekejap mata. Dia mikir ini jurus penyembuhan level dewa macam apa yang bisa dikuasain sama orang di alam kondensasi. Shanhui pakai jurus pengendali benda lagi buat ngambil pedangnya. Di titik ini damage darah mendidih udah mencapai 80%. Dia deketin si Yuyo yang tanpa sadar refleks mundur selangkah. Terus si Yuyo nyerang lagi. Dia udah masa bodoh mau jurus penyembuhannya sekeren apa toh nggak bakal bisa nahan pedangnya. Kalau kepalanya udah putus jurus penyembuhan juga nggak ada gunanya. Shanhui ngeladenin dan pedang mereka beradu di tengah ngeluarin percikan api. Si Nakayasu nggak percaya cewek itu kena tebasan pemecah langit di pinggang tapi masih bisa tarung sekuat ini. Malah dia bisa nangkis pedang cuman pakai satu tangan. Dia sadar cewek ini makin kuat seiring berjalannya pertarungan. Jadi dia harus dihabisin secepat mungkin. Dia ngeluarin tebasan pemecah langit berkali-kali. Ini serangan area yang gede banget. Si Yuyo bisa kena juga. Jadi dia teriak, "Woi, lo mau nebas gue juga?" Si Nakayasu cuma bilang pengorbanan lo bakal diingat sama sekte. Tapi Yuyo jelas ogah jadi tumbal. Dia langsung loncat ngejauh. Tapi Shanhui nangkep dia dan dijadiin tameng. Hidup brutal banget, darah muncrat kemana-mana. Nakayasu ngeliatin ledakan darah dan puing-puing berterbangan. Akhirnya suasana jadi tenang dan dia lihat si cewek udah ngilang. Tapi dia ngerasain hawa keberadaannya di belakang dan langsung nyerang. Shanhui nundukin badannya buat ngehindar dari tebasan itu. Tangannya nyentuh tanah dan pas banget energi spiritualnya udah pulih. Jurus pedang penghancur jadi bisa dipakai lagi. Nakayasu berhasil nahan pedangnya. Dia ngakuin cewek ini alot banget tapi dia pede abis sama skill pedangnya. Tapi tiba-tiba pedang Shanhui nembus pertahanannya. Dia kaget setengah mati. Dalam sekejap badannya kebelah jadi dua dari atas ke bawah. Gila keren banget kan? Makasih banyak ya cuy udah nonton. Tonton juga video Gigachat berikutnya dan sampai ketemu lagi. Oh iya, dukung channel ini dengan gabung jadi membership Summon Club. Atau cukup dukung dengan cara jangan lupa like videonya biar kalian makin kece.